Demon Body Art Chapter 1046. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1046 tiran satu-satunya yang tersisa di istana adalah Long Chen dan Master Aula Penatua, Liu Chang. Liu Chang hanya menatap Long Chen tanpa berkata apa-apa, membuat Long Chen merasa canggung. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ini bukan salahku. Pada akhirnya, Long Chen mengangkat bahu dan memecah suasana canggung ini. Aku tahu, Liu Chang mengangguk. Tentu saja dia tahu. Sebagai penentangnya selama bertahun-tahun, dia sangat menyadari metode master penegakan hukum Hall. Aku ingin tahu, jika kamu hanya menggunakan otakmu sedikit, kamu akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih efektif dan melindungi diri. Jadi mengapa kamu memilih metode ini? Tanya Liu Chang dengan rasa ingin tahu. Yang utama adalah itu akan terlalu merepotkan. Saya tidak punya waktu, kata Long Chen tak berdaya. Bagaimana dia punya waktu yang diperlukan untuk memainkan game bodoh ini dengan sekelompok idiot ini? Menjadi langsung jauh lebih efektif. Terima kasih banyak telah membantu, Penatua Hall Master. Long Chen membungkuk ke arahnya. Bagaimanapun, Liu Chang keluar untuk membantunya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Mereka yang berada di bawah yurisdiksi Aula Penatua saya adalah murid-murid saya. Selama Anda memiliki alasan, saya akan selalu berdiri di sisi Anda, kata Liu Chang. Long Chen tahu bahwa ini adalah peringatan. Kali ini, Aula Penegakan Hukum telah menumpahkan semua alasan keramahan, membuat Long Chen target yang penting. Selama Long Chen tidak melangkah terlalu jauh, Aula Penatua akan bisa melindunginya. Namun, jika dia pergi terlalu jauh, dia akan meninggalkan celah untuk Aula Penegakan Hukum, dan kemudian itu akan merepotkan. Ini adalah permainan aturan. Selama dia bertindak sesuai aturan, dia akan aman. Tetapi jika dia melampaui, itu akan berbahaya. Liu Chang merasa perut Long Chen terlalu besar. Murid mengerti. Lain kali, saya pasti akan mencatat, kata Long Chen, tahu bahwa Liu Chang mengatakan ini untuk kebaikannya sendiri. Maknanya jelas. Dia adalah bidak catur yang digunakan dalam kompetisi antara Aula Penatua dan Aula Penegakan Hukum. Kata-kata Liu Chang barusan adalah semacam janji, yang memungkinkan Long Chen merasa nyaman. Selain itu, jangan memandang rendah Suan Master. Kecerdasannya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan, kata Liu Chang. Long Chen kaget. Sebenarnya, meskipun dia merasa hormat terhadap basis kultivasi Suan Master, dia sedikit mencemooh sikapnya terhadap mengelola sekte Dao Xuantian. Tapi sekarang Liu Chang dengan sengaja mengemukakan ini, sepertinya dia sudah jelas melihat melalui pikirannya. Murid mengerti. Long Chen mengangguk. Sekarang dia merasa bahwa dia masih terlalu berpengalaman. Kamu bisa menyimpan piring murid sekte dalammu sehingga kamu bisa masuk ke sekte dalam. Tapi mulai hari ini, kamu harus mengenakan jubah murid sekte luar. Petik 2. Liu Chang pergi. Kata-kata terakhirnya adalah untuk menjaga seberapa jauh Long Chen pergi. Ketika Long Chen meninggalkan istana, dia melihat lautan orang di luar. Murid yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung istana. Bos, kamu akhirnya keluar. Semua prajurit Dragon Blood bergegas mendekat. Melihat dia aman dan sehat, mereka santai. Murid-murid lain, terutama yang secara pribadi telah melihat Long Chen memukuli seorang guru, mendapati hal ini tidak dapat dibayangkan. Setelah mengalahkan seorang guru, apakah ini yang terjadi? Maaf, tapi kakak magang senior saudara Long Chen, Anda sekarang adalah murid sekte luar dan harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh sekte luar. Pada saat ini, sekelompok murid berjalan, satu set jubah baru di tangan mereka. Apa? Itu tidak bisa diterima. Mereka tidak bisa menurunkan bos kita menjadi murid sekte luar. Mengamuk para prajurit Dragon Blood. Menjadi diturunkan ke sekte luar sudah semacam Dao Sekte. Sampah seperti itu harus langsung dikeluarkan. PFFT. Seorang murid telah di tengah mencibir ketika panah kilat menembus dadanya, membentuk lubang besar. Dia hampir langsung terbunuh, menyebabkan semua orang melompat. Terus kentut. Long Chen dengan dingin menatap orang itu. Kau adalah sampah yang paling tidak berguna. Selain omong kosong semburan, Anda tidak memiliki kemampuan sedikit pun. Jika Anda terus berjalan, saya akan membuatnya sehingga Anda tidak dapat menyemburkan apapun selama sisa hidup Anda. Petik 2. Semua orang terkejut. Long Chen terlalu kejam, menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi kemudian memikirkan bagaimana dia bahkan berani memukuli seorang guru. Sepertinya tidak ada yang berani dia lakukan. Kalian semua harus kembali dan melakukan apa yang perlu kamu lakukan. Lakukan saja apa yang biasanya Anda lakukan. Apa yang saya lakukan hanyalah formalitas, dan saya akan segera kembali. Long Chen berubah menjadi jubah sekte luar dan menyerahkan jubah lamanya kepada seorang prajurit Dragon Blood. Dia menyuruhnya membawa pesan kembali ke semua orang, memberitahu mereka agar tidak khawatir. Melihat sosok Long Chen menghilang dari pandangan mereka, semua murid sekte dalam sangat terguncang.
Orang ini terlalu kasar dan liar. Long Chen mengikuti kelompok murid sekte luar ke formasi transportasi kecil. Sekte Xuantian Dao hanya sebesar itu. Murid sekte luar bekerja di tepi sekte, sehingga mereka perlu menggunakan formasi transportasi untuk berkeliling. Kalau tidak, itu akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Sesampainya di daerah luar, Long Chen jelas merasakan ki spiritual tumbuh lebih jarang. Selain itu, ia melihat lebih banyak orang, pria dan wanita, tua dan muda. Sepertinya dia telah tiba di kota biasa. Senior magang saudara Long Chen, Anda mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi sekte luar sama sekali berbeda dari sekte dalam. Kami bukan tulang punggung sejati dari sekte ini. Faktanya, kita seperti sepasukan pekerja upahan. Murid sekte luar harus menangani misi untuk mendapatkan sumber daya budidaya mereka, dan sekte luar praktis bukan sekte, tetapi tanah kota. Para pekerja membentuk sebagian besar dari jumlah itu, dan ada juga keturunan dari generasi murid dan pekerja sekte luar. Jadi sekte luar adalah tempat yang sangat kacau, jelas salah satu murid. Kamu bisa menikah dan punya anak di sini. Long Chen kaget. Ya, mayoritas absolut orang di sini berasal dari 4 wilayah luar. Bakat mereka terbatas dan mereka tidak bisa memasuki sekte dalam. Bahkan, beberapa bahkan tidak dapat memenuhi syarat sebagai murid sekte luar. Tapi mereka juga tidak mau pergi, jadi mereka tetap tinggal sebagai pekerja. Mereka melewati hari-hari mereka dengan melakukan pekerjaan sambilan atau mungkin bertualang. Adapun Dao Sekte, itu memberi mereka beberapa sumber daya sebagai hadiah. Bagaimanapun, mereka tidak akan mati kelaparan, tetapi mereka tidak akan makan cukup untuk kenyang. Saya tidak takut pada murid magang kakak Long Chen menertawakan saya, jadi saya akan memberitahu Anda bahwa leluhur kami hanya pekerja, kata salah satu dari mereka dengan senyum pahit. Long Chen menggelengkan kepalanya. Mereka yang bekerja untuk makanan mereka layak dihormati. Di sisi lain, orang-orang yang menuai tanpa menabur, mengandalkan sepenuhnya pada seni reinkarnasi mereka untuk hidup, tetapi masih memandang rendah orang lain, adalah idiot yang harus ditertawakan. Petik 2. Saudara magang senior saudara Long Chen sama ramah dan mudahnya seperti yang dikatakan dalam cerita. Kamu juga kenal aku. Long Chen terkejut. Di seluruh Xuantian Dao Sekte, ada beberapa orang yang tidak mengenal Anda. Anda berasal dari alam liar. Anda memimpin sekelompok murid yang paling tidak berbakat melalui pertempuran hidup dan mati dalam persidangan sekte dalam. Anda mengorbankan tempat murid inti Anda untuk menyelamatkan mereka, dan Anda bahkan mempertaruhkan hidup Anda untuk berjuang melawan puncak surgawi jenius. Di sekte luar, Anda seperti dewa. Kami, yang merupakan keturunan orang-orang dari 4 wilayah luar, semua memandang Anda sebagai model. Anda adalah kebanggaan kami, kata salah satu dari mereka secara emosional. Long Chen tidak menyangka mendapat sambutan seperti itu di sekte luar. Murid-murid sekte luar ini menyembahnya. Senior magang saudara Long Chen, kekuatan di sekte luar rumit, jadi Anda harus berhati-hati. Apa yang sedang Anda bicarakan? Ada terlalu banyak orang di sekte luar, dan para murid sekte luar hanya mengambil 1 dari 10.000 dari mereka. Ada bagian lain yang merupakan pekerja, dan bagian lain yang hanya rakyat jelata. Pekerja hanya mendapat jatah rendah 100 tahun. Setelah 100 tahun, mereka menjadi orang biasa dan perlu memikirkan cara lain untuk bertahan hidup. Sekte Dao Xuantian menciptakan banyak peluang bagi rakyat jelata untuk mencari nafkah, misalnya menanam bahan obat, membesarkan magical beast, Sekte ini akan memungkinkan mereka untuk bertahan hidup. Tapi seperti yang Anda tahu, dimanapun ada untung, akan ada, ya, Anda mengerti. Kata seorang murid. Long Chen mengerti. Dia merasa seperti sekte luar praktis bahkan bukan tempat kultivasi. Murid-murid sekte luar adalah orang-orang dengan pendapatan tertinggi di sini, dan dari nada murid ini, tampaknya ada banyak tikungan dan belokan yang rumit untuk orang-orang di sini. Ketika mereka terus maju, Long Chen terus bertanya banyak hal tentang sekte luar. Mereka menjelaskan semua yang mereka ketahui tanpa menahan apapun. Mereka dengan cepat tiba di sebuah kota yang lebarnya ratusan mil. Jalanan sangat ramai, dan Long Chen merasa seperti telah kembali ke ibu kota Phoenix Cry. Dia merasakan perasaan yang sangat akrab. Pasukan penegak hukum datang. Lari. Long Chen dan murid-murid sekte luar baru saja berjalan ke jalan besar ketika mereka melihat PKL buru-buru meletakkan barang-barang mereka di cincin spasial mereka dan berlari ketakutan. Dari depan, sekelompok orang besar dengan gada pendek menyerbu. Mereka berotot, tetapi mereka juga sangat gemuk sehingga mereka tampak seperti akan meledak. Setiap kali mereka melihat seseorang, mereka akan mengalahkan mereka. Orang-orang itu tidak berani melawan, dan hanya melarikan diri dengan menyedihkan. Beberapa yang melarikan diri terlalu lambat dipukuli hitam dan biru, darah menutupi kepala mereka. Long Chen melihat dan merasakan bahwa basis budidaya orang-orang itu tidak tinggi.
Beberapa dari orang-orang ini memiliki basis budidaya di bawah ranah tempat tulang. Adapun orang-orang yang mengalahkan mereka, mereka semua di ranah Xiantian. Meskipun mereka bukan orang-orang surga, mengalahkan para penjual ini mudah bagi mereka. Mereka sangat tiranik. Begitu para penjajah dipukuli ke tanah oleh orang-orang itu, yang terakhir akan meraih cincin spasial di tangan mereka. Beberapa orang yang menolak untuk melepaskan sekali lagi dipukuli sampai mereka jatuh pingsan. Apa ini? Perampokan? Long Chen tercengang. Tidak, ini adalah cara pasukan penegak hukum menegakkan hukum. Murid-murid itu telah melihat ini berkali-kali sehingga itu hanya kejadian biasa. Mengapa mereka memukuli mereka? Dan untuk mengalahkan mereka dengan sangat buruk, adakah permusuhan besar di antara mereka? Long Chen tidak mengerti. Orang-orang ini semua menyedihkan. Mereka tidak dapat membayar sewa mahal di dalam kota, dan dengan demikian mereka hanya dapat secara diam-diam mendirikan kios di jalan-jalan di tempat lain untuk menghasilkan uang. Tetapi para penegak hukum ini ditugaskan untuk menanganinya. Terus terang, tanpa membayar biaya perlindungan, Anda harus siap dipukuli sampai mati. Para penegak hukum biasanya tidak keluar. Mereka hanya akan datang ketika pedagang di kota melapor kepada mereka. Penjual di sini melanggar laba pedagang, dan pedagang membayar biayanya. Jadi penjajah akhirnya diusir dengan kejam, jawab salah seorang murid tanpa daya. Bagaimana ini mengusir mereka? Mereka hanya mengambil uang mereka. Apakah mereka akan menyerahkannya kepada otoritas yang lebih tinggi? Tanya Long Chen. Mungkin tidak. Para penjajah ini semuanya miskin. Jadi apa yang mereka miliki tidak bernilai banyak uang. Mereka mungkin akan menyimpannya sendiri, kata murid itu. Long Chen mengangguk. Dia sudah lama mengaktifkan giok foto untuk merekam tempat para penegak hukum yang heroik ini. Dia belum pernah melihat pasukan yang heroik. Berat, apakah kamu ingin mati? Melihat Long Chen merekam mereka, salah satu penegak hukum tiba-tiba meraung dan menuduh Long Chen. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1047. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1047 terjebak flatbread. Salah satu penegak hukum didakwa berhenti ketika dia tepat di depan Long Chen. Melambaikan dada di hidung Long Chen, dia meraung, apakah kamu ingin mati? Orang ini adalah salah satu murid. Buru-buru mencoba menjelaskan. Diam, Anda murid sekte luar, cukup makan makanan anjing Anda. Orang-orang yang ikut campur memintanya. Mengutuk penegak hukum, tidak peduli sama sekali tentang jubah murid sekte luar mereka. Dia langsung pindah untuk merebut giok fotografi Long Chen. Akibatnya, Long Chen memberinya tamparan di wajahnya yang membuatnya terbang ke dinding yang jauh. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan dia meratakan seperti lukisan. Darah mengalir kemana-mana. Bajingan. Beraninya kamu menyerang murid-murid gedung penegakan hukum. Kamu. Serangan Long Chen segera menarik kemarahan para penegak hukum lainnya, dan mereka semua menuduhnya. Saudara magang senior saudara Long Chen, Anda tidak bisa. Mereka memiliki punggung yang kuat. Po. Tapi Long Chen tidak peduli. Dia memberi satu tamparan untuk mereka masing-masing. Mereka semua menembak kembali seperti bintang jatuh dan menabrak dinding. Mereka tampak seperti tumpukan kotoran yang telah dilemparkan ke dinding. Brengsek, aku benci orang yang menunjuk ke hidungku ketika mereka berbicara padaku. Long Chen menepuk tangannya. Melihat lukisan berbentuk manusia di dinding, dia meludah ke tanah. Para murid sekte luar semua terkejut. Mereka tahu bahwa para penegak hukum ini tidak dapat diprovokasi. Bocah sombong, kamu berani menyerangku. Tunggu saja. Salah satu batu bata yang tertanam di tanah ditembak ke arah pembicara. Itu membuatnya mati dan dia memuntahkan darah. Bata itu hampir menghancurkannya menjadi dua. Apakah kamu ingin mencoba mengatakan itu lagi? Kata Long Chen dengan dingin. Orang-orang ini terlalu sombong. Beberapa murid Xiantian yang tidak penting berani mengutuk wajahnya. Nyali itu benar-benar menantang surga. Jika Long Chen tidak menempatkan mereka di tempat mereka, dia tidak akan menjadi Long Chen. Senior magang saudara Long Chen. Tidak apa-apa. Saya ingin melihat betapa menakjubkannya mereka berani mengutuk saya. Long Chen melambaikan tangannya. Orang yang paling menjengkelkan adalah mereka yang bahkan lebih liar darinya. Awalnya, dia tidak memikirkan memprovokasi masalah. Tetapi orang-orang ini sudah terlalu jauh. Long Chen dengan sengaja mengeluarkan giok foto sebagai umpan, dan hasilnya diharapkan. Siapa yang berani menyerang murid-murid aula penegakan hukum saya? Apakah Anda ingin seluruh keluarga Anda diusir dari Xuantian Daosek? Pada saat ini, sekelompok orang lain bergegas mendekat. Grup ini lebih kuat dari grup pertama. Basis kultivasi mereka telah mencapai ekspansi laut, tetapi mereka mengenakan jubah biasa alih-alih jubah penegak hukum. Berat, apakah kamu mencari masalah? Teriak pria besar di depan. Dia melambaikan dada di Long Chen. Long Chen tidak mengatakan sepatah kata pun.
Jawabannya adalah tamparan di wajahnya. Mengikuti grup pertama, pria besar itu menjadi lukisan di dinding. Setelah yang pertama, Long Chen tidak berhenti. Sisa orang mengikuti pria besar itu semua ditampar ke dinding. Mereka membanting dengan keras sehingga mereka tidak bisa diekstraksi. Beberapa murid sekte luar di samping Long Chen semuanya tercengang. Ini terlalu mendominasi. Mereka tidak menyadari bahwa Long Chen telah diturunkan menjadi murid sekte luar karena dia telah memukuli seorang guru. Yang mereka terima hanyalah perintah untuk menyambut seorang murid, dan mereka tidak menyangka bahwa murid yang akan mereka sambut adalah Long Chen. Jika mereka tahu alasan penurunan pangkatnya, mereka tidak akan begitu terkejut sekarang. Jika dia bahkan berani mengalahkan seorang guru, maka orang-orang kecil ini bukanlah apa-apa. Mereka saat ini baru saja melewati gerbang kota, dan Long Chen sudah menggunakan orang untuk membuat grafiti di dinding. Keributan itu membawa semakin banyak penonton. Ketika orang-orang mendengar bahwa itu Long Chen, seluruh kota menjadi kacau ketika orang-orang melonjak. Seperti yang dikatakan murid sekte luar itu, pada dasarnya tidak ada orang yang tidak kenal Long Chen di sekte luar. Mereka semua telah mendengar nama baiknya. Itu karena pada generasi sebelumnya, murid keempat wilayah itu hanya daun hijau untuk memicu kejeniusan surgawi dataran tengah. Selama beberapa generasi, orang-orang yang tinggal di sini berharap agar seorang ahli tertinggi muncul di antara empat wilayah untuk melawan orang-orang yang memandang rendah mereka. Jadi ketika Long Chen memimpin lebih dari 10.000 murid terlemah di empat wilayah untuk melewati persidangan sekte dalam dan hampir membunuh jenius puncak dataran tengah Kesinyan, nama kepahlawanannya telah menggetarkan hati mereka. Orang-orang ini semua berharap dia melampiaskan kemarahan mereka. Sekarang di depan lautan orang-orang ini, Long Chen berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, dan ada beberapa lusin orang yang telah ditampar ke dinding begitu keras sehingga mereka tampak seperti roti pipi. Mereka dengan patuh berbaring di sana. Darah mereka perlahan-lahan menetes ke dinding. Tulang-tulang orang-orang itu semuanya telah patah, dan mereka tidak dapat bergerak. Kelompok pembunuh ini juga berakhir dengan hari seperti itu. Retribusi akhirnya datang. Petik 2. Melihat keadaan menyedihkan para penegak hukum, bahkan satu orang pun tidak merasa kasihan sedikit pun. Satu-satunya hal yang mereka rasakan adalah kebencian. Di mata mereka, orang-orang ini adalah iblis yang tidak segan-segan melakukan kejahatan. Tepat pada saat ini, kerumunan berpisah seolah-olah melarikan diri dari setan ketika sekelompok orang lain muncul. Orang-orang ini mengenakan jubah aula penegakan hukum. Mereka mengenakan topi persegi dengan garis biru di tepinya. Itulah warna spesifik dari aula penegakan hukum. Orang yang memimpin mereka adalah peringkat 3 celestial yang basis budayanya telah mencapai ekspansi laut terlambat. Segera setelah dia tiba, dia berteriak, "Siapa yang menyerang orang-orang di wilayah saya? Anda tidak lagi menginginkan hidup Anda, bukankah begitu?" Petik 2. Long Chen mengerutkan kening. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Orang-orang angkuh ini berasal dari aula penegakan hukum. Jubah mereka berantakan, dan topi mereka miring. Adapun orang di depan, dia jelas mabuk. Pandangannya limbung seperti langkahnya. Bahkan untuk seseorang yang berpengalaman seperti Long Chen, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. "Brat, apa kamu mencoba menimbulkan masalah? Kamu ingin mati?" Dia berteriak pada Long Chen. Kelompok di belakangnya tidak kecil, tetapi juga tidak besar. Mereka semua tampak mabuk. Sangat mungkin mereka minum ketika mereka ditarik oleh gangguan. Semua orang merasa kesal karena mereka yang seharusnya menjadi penegak hukum. Seorang penegak hukum pertengahan si ekspansion berjalan tepat di depan Long Chen dan mengangkat tangannya. "Kakak, mengapa menghabiskan begitu banyak kata dengannya? Bunuh saja dia." Petik 2. Saat dia hendak menyerang, tangan Long Chen melanda seperti kilat di wajahnya. Dengan suara keras, orang itu menabrak dinding juga. Anak nakal, orang yang memimpin kelompok ini baru saja akan menyerang ketika Long Chen menjambak rambutnya. Menarik, Long Chen menghancurkan tempurung lututnya. Tempurung keras Long Chen dengan keras menabrak hidung orang itu. Serangan yang satu ini membuatnya pingsan. Long Chen memberinya tendangan lagi, menambahkan flatbread manusia lain ke dinding. Flatbread ini berbeda dari yang lain. Dia menutupi area yang lebih besar, dan selain darah, beberapa benda putih mengkilap juga keluar darinya. Banyak orang bahkan tidak tahu apa itu. Sial, dia mungkin belum berkultivasi selama bertahun-tahun. Bahkan lemaknya diperas. Long Chen jijik. Dia akhirnya kagum. Bahkan di antara para pembudidaya, ada orang-orang yang bisa menjadi sangat gemuk. Tampaknya aula penegakan hukum adalah tempat yang cukup nyaman. Tanpa kata lain, Long Chen menuduh penegak hukum tertegun lainnya. Setelah memberi mereka tendangan masing-masing, mereka mendarat di dinding. Flatbread manusia lebih banyak muncul di dinding. Untungnya, tembok itu didukung oleh rune yang kuat dan tidak runtuh. Namun, tembok besar ini sekarang memiliki pemandangan yang menakjubkan dan lucu. Sekitar 100 orang terjebak di sana,
tidak mampu bergerak. Baik, mengikuti satu orang. Banyak orang mulai bersorak, dan sorak-sorai datang dengan gelombang keras. Suara mereka semua emosional. Apakah orang-orang ini sangat tidak disukai? Tanya Long Chen. Tentu saja. Mereka memiliki lambang Balai Penegakan Hukum, dan karenanya mereka mampu melakukan semua jenis kejahatan. Orang sudah lama bosan dengan intimidasi mereka. Murid senior saudara Long Chen, Anda telah membantu kami melampiaskan frustrasi yang terpendam. Orang-orang ini juga sering menggertak kami murid sekte luar, tetapi kami tidak bisa menyinggung mereka, jadi kami hanya bisa bertahan, jelas seorang murid. Seorang murid yang relatif lebih dewasa berkata, namun, saudara magang senior Long Chen, Anda mungkin telah melampiaskan kemarahan kepada kami, tapi sekarang itu akan merepotkan bagi Anda. Tidak apa-apa, saya tidak takut masalah. Jika itu orang-orang dari Aula Penegakan Hukum, Long Chen tidak peduli tentang pemukulan mereka sampai mati. Di dalam wilayah barat Laut Xuantian Dao Sekte, ada sebuah danau kecil yang datar seperti cermin. Pemandangannya indah, dan ada seseorang yang duduk di tepi danau, memancing. Orang ini adalah orang dengan otoritas tertinggi di Sekte Dao Xuantian, Master Xuan. Di sebelahnya, Tuan Balai Aula membungkuk. Xuan Master, Anda memanggil saya. Master Xuan mengangguk. Bagaimana perasaanmu tentang Long Chen? Liu Chang terkejut. Setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, dia orang yang sangat kontradiktif. Terkadang pintar, terkadang bodoh, terkadang licik seperti rubah, terkadang sengit seperti harimau. Tidak ada cara untuk menjelaskannya. Tapi ada satu hal yang pasti, selama orang ini tidak jatuh, dia pasti akan menjadi ahli tertinggi. Petik 2. Evaluasi yang tepat. Benar-benar layak untuk pilar Dao Sek saya, Master Hall Penatua. Visi Anda setajam biasanya. Dengan menyesal, Master Aula Penegakan Hukum dibutakan oleh keserakahan dan kekuasaan. Dia kehilangan hatinya yang transenden sejak lama, dan cepat atau lambat, dia akan membayar konsekuensinya, kata Master Xuan. Apakah kamu berpikir untuk memukulnya? Tanya Liu Chang. Kenapa aku harus mengalahkannya? Tuan Xuan tersenyum sedikit. Aku, Liu Chang tercengang. Dia tidak tahu bagaimana meresponsnya. Jika dia berbicara dengan orang biasa, dia akan mengatakan bahwa dia adalah Xuan Master, kemudi dari seluruh sekte Dao Xuantian. Jika dia tidak menangani masalah ini, siapa yang akan melakukannya? Tetapi justru karena dia adalah pemimpin maka kata-kata ini menggugah pikiran. Tetapi pada akhirnya Liu Chang tidak dapat memahami maknanya. Kalau begitu biarkan aku bertanya padamu, bagaimana perasaanmu jika aku menyerahkan Sekte Xuantian ke Long Chen? Tanya Tuan Xuan. Benar-benar tidak. Dengan temperamennya, dia akan membalik seluruh sekte. Ekspresi Liu Chang berubah drastis. Xuan Master tidak menemukan reaksi ini tidak terduga. Dia baru saja akan berbicara sekali lagi ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Kita akan membicarakannya nanti. Orang itu menyebabkan masalah lagi. Pergi kirim seseorang untuk menanganinya. Minta dia jatuh satu peringkat lagi. Petik 2. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1048. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1048 Pujian Li Chang Feng. Long Chen berdiri di pintu masuk kota kuno dengan tangan tergenggam di belakang. Di depannya ada sebuah tembok berukir dengan hampir 100 orang menempel di sana. Mereka seperti potongan besar roti pipi yang terbuat dari daging. Ini kamu lagi, Long Chen. Lu Minghan muncul di depan gerbang kota. Ya, betapa kebetulan. Kami bertemu lagi begitu cepat. Apakah kamu masih sehat? Long Chen tersenyum nakal. Dia tidak menyangka yang pertama datang adalah Lu Minghan. Mereka benar-benar memiliki takdir bersama. Bajingan, kamu menyerang penegak hukum. Mari kita lihat bagaimana Anda lolos dari hukuman Anda kali ini. Lu Minghan tersenyum dingin. Rantai di tangannya sudah menyala. Kenapa aku harus keluar? Apakah kepalamu berkarat? Apakah Anda yakin ini adalah penegak hukum? Mereka tidak mengenakan jubah atau lencana status. Ketika mereka melihat orang, mereka langsung memukuli mereka. Ketika mereka melihat barang-barang berharga, mereka langsung menyambarnya. Saya pikir saya telah bertemu dengan sekelompok bandit. Jadi bagaimana jika saya ingin memberi pelajaran kepada bandit? Itu disebut pembelaan diri yang masuk akal. Saya mengenakan jubah murid sekte luar dan lencana saya. Mereka tidak punya alasan untuk menyerang saya. Dengan mengenakan jubah ini, saya mewakili Sekte Xuantian Dao. Bagi mereka untuk menyerang saya adalah menyerang Sekte Xuantian Dao. Saya mengalahkan mereka untuk melindungi Xuantian Dao Sekte dari penyerang. Jadi saya jelas berdiri di sisi alasan. Mengapa kamu tidak mencoba dan menyerang saya? Ejek Long Chen. Seorang raja telah tiba. Semua orang di sini menakutkan. Ini adalah sekte luar, dan tidak diketahui berapa tahun telah berlalu sejak seorang raja turun ke atas mereka.
Tapi kemudian mereka melihat Long Chen berbicara dengan arogan kepada raja ini, dan mereka semua memiliki keinginan untuk bersujud di hadapannya. Omong kosong. Bukankah beberapa dari mereka mengenakan jubah penegak hukum? Ketika penegak hukum Xuantian Dao Sekte menegakkan hukum, itu tidak diizinkan untuk menolak. Jika mereka melakukan kesalahan, Anda dapat membantah tuduhan itu sesudahnya. Tetapi Anda jelas tahu bahwa mereka adalah penegak hukum yang melakukan pekerjaan mereka, dan Anda masih melawan dengan kejam. Bahkan jika lidahmu dapat melakukan mukjizat, kamu tidak bisa lepas dari dosa-dosamu. Ejek Lu Minghan. Daripada membuang-buang lebih banyak kata, dia pindah untuk langsung menangkap Long Chen. Begitu dia ditangkap, semuanya akan mudah. Memegang. Tiba-tiba, sosok lain muncul di udara. Itu adalah Li Changfeng. Li Changfeng, kamu tidak bisa menghentikanku melakukan pekerjaanku. Melihat Li Changfeng langsung membuat marah Lu Minghan. Dia tidak bisa mengalahkannya. Aku mendapat perintah dari ketua Balai Penatua. Kedua belah pihak bersalah. Long Chen memang memukuli penegak hukum yang diakui salah. Tetapi penegak hukum juga salah, kata Li Changfeng. Omong kosong. Bagaimana penegak hukum yang salah? Mengamuk Lu Minghan. Kelompok orang pertama tidak mengenakan jubah penegak hukum mereka. Mereka adalah anggota luar Anda, dan saya yakin tidak perlu bagi saya untuk merinci tentang pelanggaran yang mereka lakukan. Adapun para murid ini mengenakan jubah mereka minum saat bertugas. Apakah itu ajaran aula penegakan hukum Anda? Sebelum melakukan perbuatan memalukan, mereka perlu minum anggur untuk menguatkan nyali mereka. Kata Li Changfeng, Long Chen adalah orang pertama yang mulai bertepuk tangan. Ungkapan itu menyenangkan, minum anggur untuk memperkuat nyali mereka. Itu ringkas dan komprehensif dengan makna yang mendalam dan berjangkauan luas. Sepertinya dia perlu bekerja dengan kefasihannya sendiri. Li Changfeng adalah tuan yang sebenarnya. Mengikuti pujian Long Chen, orang-orang di sekitarnya juga mulai bertepuk tangan. Bersorak mulai meletus. Aula penegakan hukum tidak disukai di mana-mana, tetapi khususnya tidak disukai di sekte luar. Anggota luar mereka terutama tiran, praktis bertindak sebagai bandit bagi rakyat jelata. Lu Minghan pucat karena marah. Para penegak hukum yang mengenakan jubah itu juga terjebak di dinding, berlumuran darah dan lemak babi. Bau alkohol datang dari mereka, dan tidak ada cara untuk membantah kesalahan itu. Dia mendapati dirinya tidak bisa berdalih. Ketua Balai Penatua telah mengatakan bahwa karena kedua belah pihak bersalah, kita masing-masing dapat menangani murid kita sendiri. Long Chen dengan terburu-buru memukul penegak hukum, menghasilkan konsekuensi negatif. Dia harus dilucuti statusnya sebagai murid sekte luar dan diturunkan menjadi pekerja. Tetapi karena dia adalah pemimpin Legiun Dragonblood, dia harus menjaga perkembangan fraksinya. Jadi dia harus menjaga semua hak istimewanya, kata Li Changfeng. Mendengar ini, Long Chen merasa nyaman. Tapi Lu Minghan mengamuk. Apa bedanya dengan tidak menghukumnya? Tidak ada perbedaan sama sekali. Satu-satunya hal adalah Long Chen akan kehilangan 10 poinnya setiap bulan. Tapi apakah Long Chen benar-benar membutuhkan itu? Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa mencari Hallmastermu. Saya percaya dia pasti akan menerimanya, kata Li Changfeng. Lu Minghan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia dengan enggan pergi. Begitu Lu Minghan pergi, Li Changfeng memandang Long Chen. Dia terdiam lama sebelum menghela nafas. Saya, Li Changfeng, belum mengagumi banyak orang dalam hidup saya. Di antara anak-anak muda, Anda, Long Chen, adalah yang pertama. Petik 2. Penatua Li memuji saya. Jika Anda memuji saya seperti ini, saya akan sombong, kata Long Chen dengan rendah hati. Dia memiliki perasaan yang baik terhadap orang-orang Balai Penatua. Mereka memiliki karakter teladan dan orang-orang benar-benar layak dihargai. Menurut apa yang saya tahu, dalam ratusan ribu tahun sejarah Sekte Xuantian Dao, telah ada banyak keajaiban dan banyak catatan baru. Saya ingat pernah ada seorang pekerja, yang melalui kerja keras, berhasil dipromosikan selangkah demi selangkah menjadi murid inti dalam 10 bulan. Itu benar-benar mengejutkan. Tetapi dibandingkan dengan Anda, dia masih kurang. Dalam waktu kurang dari 10 hari, Anda berhasil beralih dari murid inti menjadi pekerja, uji Li Changfeng. Long Chen terdiam. Penatua Li, mengapa aku merasa kamu tidak memujiku? Tidak, itu pasti pujian. Terakhir kali, Anda membutuhkan 8 jam untuk beralih dari murid inti ke murid batin, dan sekarang Anda membutuhkan waktu kurang dari 6 jam untuk turun 2 peringkat. Meskipun saya tidak berani mengatakan tidak akan ada yang memecahkan rekor Anda di masa depan, pasti tidak ada preseden, kata Li Changfeng. Bahkan pada akhirnya dia tersenyum pahit. Dia benar-benar mengagumi Long Chen. Kemampuannya untuk menimbulkan masalah sangat luar biasa. Dia baru saja meninggalkan sekte dalam dan matahari belum terbenam, tetapi dia sudah berubah menjadi pekerja. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan keajaiban dalam hidupnya. Hehe,
Long Chen agak malu. Sepertinya dia benar-benar sudah bertindak terlalu jauh. Tapi itu tidak seperti dia ingin melakukannya. Dia telah dipaksa. Baiklah, lepaskan jubahmu. Anda bisa mengenakan pakaian Anda sendiri sekarang. Anda sudah berada di bawah. Jadi Anda bahkan bisa bertelanjang kaki jika mau. Tertawa Li Changfeng. Dia baru saja akan pergi ketika dia tiba-tiba berkata, juga, Tuan Hall ingin saya memperingatkan Anda untuk tidak selalu memikirkan omong kosong. Persaingan 2 bulanan sekte dalam sangat penting. Keenam faksi akan mendapatkan poin dan penghargaan berdasarkan kinerja mereka, dan itulah fondasi pertumbuhan faksi. Jangan perlakukan itu dengan enteng. Petik 2. Tolong berterima kasih kepada Hall atas perhatiannya. Murid telah mendengarnya, kata Long Chen. Baru saat itulah Li Changfeng pergi. Long Chen mengenakan satu set jubah hitam. Kembali ke perhiasan aslinya setelah mengalahkan orang 2 kali terasa menyegarkan. Tapi setelah diturunkan 2 kali agak melelahkan. Senior magang saudara Long Chen, kami dapat mengirim Anda ke ruang pekerja untuk melapor. Para murid sekte luar saling memandang sebelum salah satu dari mereka membuka mulutnya. Mereka bahkan tidak bisa mengikuti perubahan mendadak ini. Pada awalnya, mereka seharusnya membawa Long Chen ke sekte luar untuk mendaftar, tetapi sekarang tidak perlu untuk itu. Mereka bisa langsung menuju ruang pekerja. Terima kasih banyak. Sebagai pekerja yang tidak penting, saya harus menjadi orang yang memanggil Anda kakak magang senior, tertawa Long Chen. Kakak-kakak magang, jangan bercanda. Anda adalah pahlawan sejati. Mengingat Anda berani memukuli para penegak hukum dan mengutuk seorang raja di muka, tidak seorang pun di sekte luar akan berani memandang rendah Anda, kata murid itu. Haha, ayo pergi. Long Chen tertawa, melambaikan tangannya pada rakyat jelata yang bersyukur ini sebelum pergi. Begitu dia pergi, sekelompok iblis menyerbu dan mengusir orang-orang ini. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda membentuk kerumunan yang menyebabkan masalah? Cepat dan enyahlah, atau gada saya tidak akan berbelas kasihan. Petik 2. Penegak hukum dengan cepat memaksa rakyat jelata pergi. Beberapa dari mereka pergi untuk mengupas orang dari tembok dan membawa mereka pergi untuk sembuh. Long Chen tidak membunuh mereka. Long Chen dibawa ke kuil yang rusak. Ada tenda di depan kuil, dan disitulah para pekerja harus melapor. Long Chen baru saja masuk ketika seorang pria parubaya Xiantian, setengah baya yang bahkan tidak melihat ke atas berkata, jika Anda menginginkan pekerjaan yang baik, pertama-tama bayar 5 batu roh kelas menengah. Long Chen hampir tertawa. Situasi ini benar-benar ada di mana-mana. Dia berkata, saya baru saja datang untuk mendaftar. Daftar, maka itu adalah 1 batu roh kelas menengah. Anda tidak memiliki visi sama sekali. Seseorang sepertimu ditakdirkan untuk menjadi hantu miskin selama sisa hidupmu. Orang itu akhirnya melirik Long Chen, tetapi dia tidak bisa merasakan basis kultivasinya. Bagaimana jika aku tidak memiliki batu roh? Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar bahwa mendaftar membutuhkan uang. Kalau begitu enyahlah, teriak orang itu. Orang-orang di luar tenda akhirnya tidak tahan. Salah satu murid sekte luar bergegas masuk dan menamparkan wajah orang itu. Apakah kamu buta? Ini adalah kakak magang kakak Long Chen, dan dia hanya datang ke sini sebagai formalitas. Tetapi Anda berani membuat segalanya menjadi sulit baginya. Apakah Anda sekarang tahu bagaimana kata kematian ditulis? Petik 2. Senior magang saudara Long Chen. Si kecil ini tidak dapat melihat Gunung Tai. Karena kebesaran hatimu, mohon maafkan si kecil ini. Orang itu segera berlutut di tanah. Tidak diketahui apakah dia takut dengan status murid sekte luar atau nama Long Chen. Pertama, daftarkan aku dan kemudian biarkan aku melihat pekerjaan bagus apa yang ada, kata Long Chen. Kakak-kakak senior Long Chen, apakah Anda benar-benar seorang pekerja sekarang? Itu tidak sesuai dengan status Anda, kata salah satu murid sekte luar. Long Chen menggelengkan kepalanya dan menyuruh orang itu mengambil buku. Ada semua jenis misi yang terdaftar, memberi makan hewan ajaib, meletakkan batu bata, membersihkan sampah, Ada ribuan pilihan, tetapi hadiahnya hanyalah batu roh. Yang normal memberi 1 batu roh, sedangkan yang murah hati memberi 2. Mengelola bidang pengobatan, yang ini. Siapkan aku untuk yang ini. Mata Long Chen tiba-tiba menjadi cerah. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1049. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1049 menjadi kaya di wilayah sekitar Sekte Dao Xuantian adalah pegunungan besar. Ada banyak formasi di sini, dan ki spiritual terkondensasi ke puncak. Aroma kabut dan obat memenuhi udara. Ada ladang obat ribuan mil besar dengan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya di sini. Ratusan orang di tengah-tengah hati-hati melewati mereka dengan instrumen. Beberapa mencabut rumput liar,
beberapa memegang kuas untuk menyerbuki bunga-bunga, dan bahkan ada yang membawa penjepit yang sangat kecil untuk mengambil serangga. Sementara semua orang sibuk, seorang lelaki berjubah hitam berjalan santai di ladang obat. Ada selusin pengawas hadir. Tetapi orang-orang ini tidak berani mengatakan sepatah kata pun ketika mereka melihat Long Chen, apalagi memerintahkannya untuk mulai bekerja. Bagaimana tertib? Ada bahan obat tingkat 7, 8, dan 9. Namun, betapa jahatnya. Tak satu pun dari mereka adalah bahan utama. Mereka hanya bahan obat tambahan. Yah, kurasa itu normal. Bahan utama selalu sangat berharga dan sangat lembut. Mereka membutuhkan orang-orang khusus untuk merawat mereka. Yah, setidaknya saya bisa mendapatkan beberapa yang berguna. Petik 2. Long Chen berjongkok dan menggali bahan yang berharga. Para pengawas merasa ngeri. Jika ramuan obat mati, mereka yang akan dimarahi. Jangan bicara. Jika sesuatu terjadi, saya akan bertanggung jawab, kata Long Chen sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa. Dia memasukkan bahan obat itu ke ruang kekacauan utama. Dia mendesak ruang kekacauan utama untuk membuatnya cepat bereproduksi. Begitu dia memiliki area yang luas, dia mengambil satu dan menggunakannya sebagai pengganti. Melihat ramuan obat itu masih berkembang, para pengawas sedikit santai. Kemudian Long Chen mulai melakukan hal yang sama berulang-ulang. Kembali di Piltover Wastelen Timur, ia telah memperoleh beberapa bahan obat yang berharga yang telah membantu untuk menyelesaikan banyak masalah. Tetapi karena basis kultivasinya meningkat, ia membutuhkan lebih banyak. Melihat ini banyak yang baru di sini menyenangkan Long Chen. Long Chen dengan cepat melewati bidang obat. Para pengawas melihat bahwa Long Chen akan selalu dengan cepat mengembalikan setiap bahan obat yang digali, dan bahan-bahan itu tidak akan rusak sama sekali. Bahkan, mereka tampak lebih berkembang dari sebelumnya. Long Chen bekerja dengan pahit dan bersemangat selama 3 hari. Akhirnya, ada puluhan ribu bahan obat baru di ruang kekacauan utama. Long Chen senang. Dia langsung mengumpulkan semua pekerja dan pengawas, memberi mereka masing-masing 1000 batu roh kelas menengah sebagai hadiah. Orang-orang itu hampir menjadi gila dengan sukacita. Long Chen juga hampir gila dengan sukacita. Dia meninggalkan ladang obat dan kembali ke sekte luar. Dia kemudian pergi ke markas mereka untuk melihat Wang Mang dan yang lainnya. Mereka memberitahunya sebuah berita yang membuat ekspresi Long Chen tenggelam. Karena yang menerima Long Chen dari Wastelen Timur adalah Wang Mang dan yang lainnya, mereka telah ditargetkan untuk kembali ke sekte Dao Xuantian. Selama waktu ini, mereka dipaksa untuk membersihkan omong kosong dari Magical Beast setiap hari. Itu bahkan bukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan murid sekte luar. Pada saat itu, Long Chen langsung meraih orang yang bertanggung jawab atas itu dan memberinya 2 tamparan di wajahnya. Dasar bodoh, jika kamu ingin hidup, kamu akan jernih di masa depan. Jangan berpikir dukungan Law Enforcement Hall membuat Anda tidak tersentuh. Saya berani mengalahkan seorang guru dan membunuh seorang murid inti. Jika Anda ingin melawan saya, Anda sebaiknya mempertimbangkan konsekuensinya. Petik 2. Supervisor itu gemetar ketakutan. Dia merasa Long Chen menjadi iblis dari neraka dan bahwa hidupnya mungkin menghilang kapan saja seperti debu yang ditiup angin. Dia segera mengatur agar Wang Mang dan yang lainnya mendapatkan posting yang mudah dan nyaman. Maaf telah mengganggu Anda, saudara magang senior Long Chen, kata Wang Mang dan yang lainnya dengan penuh syukur. Karena suap, Wang Mang seharusnya membuat segalanya menjadi sulit bagi Long Chen. Tetapi sebagai hasilnya, Long Chen tidak menentangnya, dan sekarang dia telah menjadi bawahan Long Chen. Itu telah menyebabkan orang-orang di atasnya menjadi jengkel. Meskipun Wang Mang pintar dan menukar iblis Laut Neidans untuk beberapa hal dan mengirim mereka ke atas, dia masih tidak bisa memadamkan amarah mereka. Setelah mengambil barang-barang itu, mereka mengirimnya untuk membersihkan omong kosong dari Magical Beast. Aku yang mengganggumu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan membiarkanmu kalah. Di masa depan, Anda dapat membantu saya berkomunikasi dengan para murid sekte luar. Sebarkan berita bahwa Dragon Blood Legion menjual poin 20.000 batu roh untuk 1 poin. Hanya ada 20.000 poin yang tersedia, dan setiap orang hanya dapat membeli 1, kata Long Chen. Dia tahu Qian Duo belum melaksanakan proyek itu, karena dia tidak dapat menemukan Wang Mang. Sekarang berkat 2 demosinya, dia tidak hanya mengumpulkan sejumlah besar bahan obat, tetapi dia juga menemukan Wang Mang. Sangat murah, bukankah itu terlalu kecil? Bisakah kita membelinya sendiri? Tanya Wang Mang, jantungnya berdebar kencang. Jangan bodoh, ini harus dijual kepada orang lain untuk meningkatkan popularitas. Jangan bermata merah untuk hal sekecil ini. Lihatlah lebih jauh, saya jamin Anda semua akan dengan cepat menjadi murid sekte dalam, kata Long Chen dengan percaya diri. Wang Mang dan yang lainnya senang. Orang yang menakutkan seperti Long Chen mampu melakukan apa saja. Berpikir bagaimana mereka bisa menjadi murid sekte dalam. Mereka sangat berterima kasih. Dia menyuruh Wang Mang menyebarkan berita.
Kemudian Long Chen dengan patuh mengambil formasi transportasi kembali ke sekte dalam. Jika seorang murid sekte luar ingin pergi ke sekte dalam, mereka harus menjalani penyelidikan yang ketat. Tetapi ketika para murid melihat Long Chen, mereka bahkan tidak memeriksa lencananya. Mereka langsung membiarkannya lewat. Lelucon macam apa itu? Wajahnya adalah papan namanya. Bisa dikatakan bahwa itu mungkin bagi seseorang di sekte Daosu untuk tidak mengenali Master Xuan, tetapi pada dasarnya tidak ada orang yang tidak mengenali Long Chen. Dia dengan kejam melancarkan pukulan membunuh kepada murid inti, memukuli guru dengan liar, dan masih bisa hidup bahagia di sekte Dao Xuantian. Itu sendiri adalah keajaiban. Ketika Long Chen kembali ke sekte dalam, dia segera menyebabkan keributan. Itu karena dia terlalu mencolok. Semua murid sekte dalam harus mengenakan jubah murid sekte dalam, yang berwarna putih. Tapi Long Chen mengenakan jubah hitamnya sendiri. Long Chen mengabaikan penampilan aneh itu. Dia langsung pergi ke Gunung Naga Kracing. Guoran dan yang lainnya berada di tengah-tengah mengadakan pertemuan. Sekarang Long Chen telah pergi. Crashing Dragon Mountain tidak lagi memiliki pemimpin. Bos, kedatangan Long Chen membuat mereka senang. Long Chen berkata, Qian Duo, pergi ke sekte luar dan memulai proyek. Pertama, lepaskan 20.000 poin. Lalu 5 hari kemudian, keluarkan 50.000 poin. Dan 1 bulan kemudian, jual 100.000 poin lagi. Tapi harganya tidak sama. Jual masing-masing gelombang pertama untuk 20.000 batu roh menengah, 30.000 untuk gelombang kedua, dan 40.000 untuk gelombang ketiga. Lalu, berhentilah menjualnya. Dugaan saya adalah bahwa faksi lain tidak akan bisa duduk diam dan akan mengirim orang menyamar sebagai murid sekte luar untuk membeli poin sebanyak mungkin. Saat itu, langsung naikkan harga menjadi 100.000 batu roh kelas menengah untuk satu. Saya percaya kita pasti akan melakukan pembunuhan. Petik 2. Tapi bos, maka kita tidak akan punya poin untuk ditukar dengan sumber daya. Kami akan dirugikan di kompetisi pertama dan pada akhirnya kehilangan lebih banyak poin, kata Guoran. Kalau begitu biarkan aku bertanya padamu, jika kita menghabiskan semua poin ini untuk meningkatkan kekuatan semua orang, maka menurut distribusi kekuatan, peringkat apa yang akan kita dapatkan? Tanya Long Chen. Guoran tercengang. Dia dan yang lainnya saling memandang. Dari segi kekuatan, mereka yang paling lemah. Bahkan jika mereka pergi habis-habisan, mereka mungkin masih mati terakhir. Hanya Dragon Blood Legion inti saja yang tidak mampu menebus kelemahan prajurit baru. Ketika datang ke kekuatan rata-rata kita yang terlemah, dan tidak ada cara untuk membantahnya. Bahkan jika kita pergi habis-habisan, hasil terbesar yang mungkin adalah bahwa kita mungkin bisa menekan 10.000 serangga dan beralih dari yang terakhir ke yang kedua terakhir. Tapi ganjarannya masih belum tinggi. Lebih jauh, kompetisi bukanlah permainan biasa. Itu sama dengan pengadilan sekte dalam dan akan didasarkan pada pembunuhan. Akan ada korban besar, dan membuang begitu banyak nyawa untuk peringkat tidak layak. Itu sebabnya saya memutuskan untuk patuh berada di posisi terakhir kali ini. Yang saya inginkan adalah agar setiap orang selamat dari kompetisi ini. Itu akan menjadi kemenangan bagi kita. Jadi, jangan repot-repot dengan hal lain. Fokus sepenuhnya pada pengeboran prajurit baru. Ajari mereka apa pertempuran yang sebenarnya. Mereka harus terbiasa bekerja dalam regu dan formasi yang berubah dengan cepat. Selanjutnya, mintalah setiap anggota baru untuk membuat tato naga di lengan mereka. Anda adalah pejuang Dragon Blood, dan di masa depan, mereka akan dikenal sebagai pejuang Dragon Mark. Mereka perlahan-lahan akan berintegrasi dengan kami, jadi bimbing mereka untuk menjadi satu kesatuan yang utuh, kata Long Chen. Jangan khawatir bos, saya punya pengalaman dalam hal itu. Saya pasti akan menangani Legiun Dragon Blood dengan benar. Janji Guoran. Baik, apakah ada berita tentang Mengqi dan yang lainnya? Tanya Long Chen. Bahkan sekarang, dia belum mendapat kabar tentang mereka. Jika Mengqi, Wilde, dan Yue Zifeng hadir, Dragon Blood Legion pasti tidak perlu takut dengan pertempuran kelompok. Kami sudah bertanya-tanya, tetapi mereka mengatakan itu sebagai murid khusus, yang memiliki guru khusus yang membimbing mereka melalui ujian khusus. Tampaknya, perlakuan terhadap murid khusus sama dengan murid inti, kata Guoran. Jika itu benar, Legiun Dragon Blood akan sangat kuat di masa depan. Siapa yang bisa dibandingkan dengan mereka? Long Chen mengangguk. Jika itu masalahnya, dia merasa nyaman. Ketika mereka kembali, kekuatan Dragon Blood Legion akan melompat ke ketinggian baru. Setelah memberi mereka misi mereka, Long Chen turun Crashing Dragon Mountain dan pergi ke Treasure Gem Island. Disitulah Xuantian Dao Sekte memiliki harta karun. Itu juga tempat di mana para murid menghabiskan poin mereka paling banyak. Selama Anda punya cukup poin, Anda bisa membeli apapun di sana. Long Chen membawa banyak poin. Dia ingin melihat apakah ada sesuatu yang dia butuhkan yang bisa dia beli.
Treasure Gem Island berjarak beberapa ratus mil dan dipenuhi dengan bangunan. Para pejalan kaki itu seperti semut, dan sangat semarak. Namun, apakah itu murid sekte dalam atau murid sekte luar, mereka semua harus mengenakan jubah murid mereka. Kedatangan Long Chen menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Long Chen baru saja melangkah dari formasi transportasi ketika dia melihat orang tertentu. Dia merasakan ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai memanas. Melihat siapa itu, tatapan Long Chen menjadi sedingin es. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1050. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1050 seorang spesialis memukul orang-orang itu adalah orang yang telah bertarung dalam pertempuran hidup dan mati melawan Long Chen dan berhasil lolos dari cengkeraman Raja Yama, Kesinyan. Melihat Long Chen, api hampir meledak dari mata Kesinyan. Pertempuran saat itu tidak hanya hampir merenggut nyawanya, tetapi juga telah kehilangan seluruh wajahnya, dan bahkan api bumi terkuatnya telah direnggut. Kebenciannya pada Long Chen telah mencapai tingkat yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Dia langsung menghampirinya. Long Chen. Kesinyan mengepalkan giginya, tidak menyembunyikan niat membunuh sama sekali. Gate Master, tidak diizinkan bertarung di sini. Anggota Flame Gate dari Kesinyan semua panik. Dilarang bertarung di Treasure Gem Island. Kesinyan buru-buru berhenti. Dia hampir membiarkan kebenciannya mengalahkannya. Jika dia menyebabkan masalah di sini, maka terlepas dari statusnya, dia akan dipenjara. Kesinyan mungkin berhenti, tapi Long Chen tidak menghentikan tangannya. Karena Kesinyan telah berhenti begitu tiba-tiba, wajahnya akhirnya sedikit condong ke depan. Long Chen secara refleks memberinya tamparan di wajahnya. Melihat itu, sepertinya Kesinyan telah bergegas dan dengan sengaja menjulurkan wajahnya untuk Long Chen untuk menamparnya. Kesinyan dikirim terbang. Ini tepat di depan formasi transportasi, tempat yang sangat ramai. Tapi suara tamparan keras itu membuat semua orang terdiam membisu. Semua orang memandang dengan kaget. Idiot, jangan menghalangi jalan, dengus Long Chen. Seolah tidak ada yang terjadi. Ia melanjutkan perjalanannya. Kesinyan menstabilkan dirinya di udara. Dia hampir gila sekarang, dan dia baru saja akan melepaskan auranya untuk bertarung melawan Long Chen ketika teriakan dingin terdengar. Siapa yang menyebabkan keributan di sini? Seorang penatua muncul di udara, menatap Long Chen dan Kesinyan. Dia adalah seorang raja. Ah, kamu salah paham. Saya tidak menyebabkan keributan. Ada terlalu banyak orang, dan kami dengan tidak sengaja bertemu satu sama lain, kata Long Chen. Menabrak satu sama lain. Penatua itu dengan dingin menatapnya. Ya, dia terlalu terburu-buru. Dia berjalan terlalu cepat, dan wajahnya terlalu besar. Jadi dia dengan tidak sengaja menabrak tangan saya. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda bisa bertanya kepadanya, kata Long Chen, benar-benar santai. Sidik jari di wajah Kesinyan terlihat jelas. Tamparan Long Chen benar-benar kejam. Orang lain mungkin akan terbunuh jika mereka terkena pukulan itu. Kesinyan hampir tidak sanggup menanggungnya. Bahkan setelah mengedarkan energi surgawi daunnya, tanda itu tidak memudar untuk waktu yang lama. Yang paling penting adalah bahwa esensi darah dan energi inti yang dia nyalakan terakhir kali masih belum pulih. Dibandingkan dengan cedera Long Chen, sekuelnya sendiri terlalu besar. Hari ini, dia datang ke Treasure Gem Island untuk mendapatkan beberapa pil obat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Apa yang kamu katakan? Tanya si penatua dengan dingin. Ekspresi Kesinyan langsung tampak seperti baru saja menelan lalat. Jika dia tidak mengakuinya, maka dia juga akan bersalah, dan mereka berdua akan dibawa pergi. Dia benar, itu salah paham. Kata-kata Kesinyan diludahkan melalui celah di antara giginya. Dia akan menjadi gila karena marah. Lihat, aku benar. Long Chen mengangkat bahu. Permusuhanmu tidak membuatku tertarik. Treasure Gem Island adalah tempat khusus dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Dilarang bertarung, jadi saya sarankan agar tidak menimbulkan masalah, memperingatkan si penatua sebelum pergi. Begitu dia pergi, Long Chen juga terus berjalan dengan acuh tak acuh, membuat asap Kesinyan. Dendam muncul di matanya. Long Chen, tunggu saja. Long Chen bahkan tidak melirik Kesinyan. Dia benar-benar idiot. Blood Qi-nya masih sangat lemah, artinya dia masih belum sembuh. Jika mereka bertarung, Long Chen bisa menghancurkannya. Long Chen masih belum menyerah untuk membunuh Kesinyan. Dia tidak akan pernah bisa melupakan orang-orang yang telah melihat harapan dan baru saja akan berhasil ketika mereka kehilangan nyawa karena tindakan bodohnya. Meskipun mereka tidak berhubungan dengannya, Long Chen masih merasa sangat marah. Tidak ada yang bisa melakukan hal-hal bodoh tanpa membayar harga. Namun, sekarang bukan saatnya untuk menanganinya. Long Chen hanya menunggu kesempatannya. Saat ia terus maju, Long Chen terkejut dengan yayasan Treasure Gem Island.
Dia melihat harta yang tak terhitung jumlahnya yang membuatnya memiliki keinginan untuk menjara segalanya. Dia melihat senjata, set baju besi, jimat, bahan obat, dan senjata raja. Bahkan ada telur Hausepet peringkat ke-9. Peringkat ke-9. Dengan kata lain, eksistensi di tingkat raja. Namun, ketika dia melihat harganya, dia memiliki keinginan untuk menggeledah semua pulau permata harta karun. 3 juta poin. Apa bedanya dengan perampokan? Secara keseluruhan, poin Dragon Blood Legion hanya lebih dari 1 juta. Selanjutnya, menginkubasi dan menaikkan peringkat ke-9 Magical Beast juga akan membutuhkan sumber daya. Itu uang. Baik, aku tidak akan bermain dengan hal ini untuk saat ini. Saatnya untuk melihat hal-hal yang lebih masuk akal. Petik 2. Berjalan melalui jalan setapak, Long Chen benar-benar terpesona oleh harta karun yang dilihatnya. Bahkan ada orang yang dijual. Ya, dijual bukan deskripsi terbaik. Lebih tepatnya, mereka disewa. Long Chen secara pribadi melihat sekelompok pria dan wanita muda duduk di ruang teh. Papan nama di samping mereka daftar harga. Long Chen ingin tahu dan hendak bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan ketika dia melihat seorang murid muda pergi untuk memulai percakapan dengan salah satu wanita cantik. Akibatnya, dia dikutuk olehnya. Murid itu benar-benar berpikir harga di sampingnya adalah biaya untuk pertukaran khusus malam. Bahkan Long Chen merasa sedih untuk orang itu. Untungnya, ini adalah Treasure Gem Island. Jika dia membuat kesalahan yang sama di tempat lain, dia mungkin sudah dalam perjalanan untuk bereinkarnasi. Orang-orang ini adalah murid generasi senior. Mereka semua ahli yayasan penempaan, dan mereka datang untuk menjual kemampuan mereka. Mereka bisa bertindak sebagai pengawal, mereka bisa membantu menyelesaikan misi, mereka bisa menemani Anda melalui petualangan, mereka bisa melatih Anda dan membantu meningkatkan basis kultivasi Anda, dan bahkan ada beberapa preman bayaran yang mau disewa yang akan mengajarkan pelajaran kepada orang-orang Anda ingin musnah. Profesi yang berbeda menawarkan harga yang berbeda. Tetapi tampaknya profesi yang melibatkan malam kesenangan belum terbuka. Saudara junior, apakah Anda mengalami kesulitan? Jika Anda diganggu oleh seseorang, silakan dan beritahu saudara magang senior Anda. Saya seorang pejuang yang membantu orang curhat. Reputasi saya telah dibangun lebih dari 10 tahun, dan selama Anda berani memikirkan seseorang, saya akan mengalahkan mereka untuk Anda. Bagaimana, saudara junior? Pikirkan lagi. Saya masih belum melakukan penjualan pertama saya hari ini. Jadi saya akan memberi Anda diskon 20%, seru seorang pria besar ke arah Long Chen. Kau tahu, aku benar-benar memiliki seseorang dalam pikiran. Sial, dia benar-benar pengganggu. Bisakah Anda benar-benar membantu saya mengalahkannya? Mata Long Chen cerah. Tentu saja. Namun, saudara junior, izinkan saya mengatakan ini dengan jelas. Saya hanya mengajarkan pelajaran kepada orang-orang, saya tidak mengambil nyawa orang. Tidak ada yang berani melanggar aturan sekte seperti itu. Selain itu, ada beberapa level pada pemukulan saya. Ada yang ringan yang hanya melibatkan beberapa tamparan dan tendangan untuk membuat seseorang menjadi lebih patuh, dan ada yang lebih berat di mana saya mengalahkan mereka hitam dan biru. Itu adalah jenis pemukulan yang mengharuskan pergi ke Healing Hall. Saya juga bisa melukai seseorang sehingga mereka tidak bisa bangun selama setengah bulan ke depan. Bagaimana itu? Apakah kamu tertarik? Saya dapat memberi Anda paket khusus. 3 pemukulan yang dapat terjadi pada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda dengan harga murah. Bagaimana 500 poin terdengar? Tanya pria besar itu. Uang itu bukan masalah. Tapi apakah kamu benar-benar berani mengalahkannya? Long Chen ragu-ragu. Lagi pula, status orang itu tidak biasa. Jangan khawatir. Reputasiku sangat baik. Bicaralah. Siapa nama mereka? Katanya dengan percaya diri. Luo Fan. Luo Fan. Mengapa nama itu terdengar sangat akrab? Gumam lelaki besar itu. Apa-apaan? Kamu hanya menipu aku. Bukankah itu Master Balai Penegakan Hukum? Petik 2. Bagaimana saya menipu Anda? Aku benar-benar bermusuhan dengannya. Bukankah Anda membual tentang bagaimana Anda akan memukuli siapapun? Mengutuk Long Chen. Berat, kamu, tunggu. Apakah kamu Long Chen? Pria besar itu tiba-tiba mengerti. Tentu saja. Atau mengapa lagi aku mencari masalah untuk hantu tua itu? Apakah Anda menerima misi ini atau tidak? Jangankan 500 poin. Aku akan memberimu 50.000 poin. Dan saya juga tidak membutuhkan Anda untuk menamparnya atau apapun. Lari saja ke aula penegakan hukum dan teriak Luo Fan adalah bajingan tua dan saya akan segera membayar Anda, kata Long Chen. 50.000. Pria besar itu terkejut. Gaya belanja uang ini mengejutkan, tetapi dia benar-benar tidak berani menerima. Siapa yang tahu apakah dia akan memiliki kehidupan setelahnya atau tidak? Dan bahkan jika dia hidup, dia akan dikeluarkan dari sekte Dao Xuantian. Maka poin-poin itu akan sia-sia. Baik, kamu pria yang lebih besar.
Saya mengakui inferioritas saya. Silakan mencari seseorang yang lebih berkualitas daripada saya. Pria besar itu menggelengkan kepalanya. Mari kita bahas ini, kata Long Chen. Tidak, aku tidak punya nyali besar. Dia tersenyum pahit. Dia berasal dari generasi senior, tetapi bahkan dia menyadari bagaimana Long Chen telah memukuli seorang guru, menyebabkan Master Hall Penatua dan Master Hall Penegakan Hukum berkelahi. Di mata generasi senior, Long Chen seperti iblis dalam bentuk manusia. Bahkan mereka tidak akan bermain dengannya. Mereka menghindarinya seperti wabah. Long Chen ingin melihat apakah dia bisa mengusahakan untuk berteman dengan salah satu dari mereka dan bertanya tentang situasi di sekitar. Tetapi sebagai hasilnya, ketika mereka mengetahui dia Long Chen, mereka semua melarikan diri. Long Chen terdiam dan hanya bisa terus berkeliaran. Bertanya sekitar, dia akhirnya menemukan tempat yang dia cari, Aula 10.000 pil. Dia perlu membeli beberapa hal untuk membantu Legiun Dragon Blood tumbuh. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1051. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1051 membuat pembunuhan. Boleh aku bertanya apa yang kamu cari? Long Chen baru saja masuk ketika seorang gadis berjalan dan dengan sopan berbicara kepadanya. Dia adalah seorang murid sekte luar yang bekerja di sini untuk poin, jadi sikapnya secara alami sangat baik. Saya ingin membeli beberapa bahan obat yang berharga, kata Long Chen, langsung ke intinya. Gadis itu langsung menyerahkan Long Chen buku tebal. Semua nama, umur, harga, dan nomor identifikasi bahan obat yang berharga ada di sini. Anda dapat melewatinya dan kemudian memberitahu saya nomor identifikasi. Saya akan mendapatkannya dari ruang penyimpanan. Petik 2. Baiklah. Terima kasih banyak. Long Chen membuka buku tebal itu. Dia melompat ke bahan obat tingkat 7 dan mulai menjelajah. 9 rumput bintang surgawi, kilin darah roh jamur, bintang terbang adas, buah pahit Dragon Gall. Long Chen menyebutkan lebih dari 80 bahan, membutuhkan masing-masing bahan, menyebabkan gadis itu melompat. Kakak-kakak magang, ini adalah bahan utama untuk alkimia, dan harganya sangat mahal. Itu akan membutuhkan banyak poin, dia memperingatkan. Masing-masing bahan ini membutuhkan ribuan poin, dan beberapa di antaranya lebih dari 10.000. Tidak apa-apa, bisakah Anda menghitung berapa banyak poin yang dibutuhkan? Tanya Long Chen. Poin-poin ini tidak penting. Selama dia bisa mendapatkan bahan-bahan ini, yang lainnya akan baik-baik saja. Totalnya, 2.785 poin, katanya. Dia telah bekerja di sini selama beberapa tahun, dan dia belum pernah melihat seseorang membayar begitu banyak. Tidak apa-apa, bisakah Anda mengumpulkannya untuk saya? Saya masih punya banyak poin. Long Chen tersenyum, tetapi di dalam, jantungnya meneteskan darah. Jumlah itu bukan lelucon. Baiklah, tolong tunggu sebentar. Dia buru-buru pergi, meninggalkan petugas lain untuk menjaga Long Chen. Bagaimanapun, pelanggan kaya seperti dia harus dirawat dengan baik. Nilai tongkat dupa nanti, dia kembali dengan nampan. Ada kotak giok yang elegan di atasnya. Kasing batu giok memiliki ruang sendiri, dan bahan obat disegel di dalamnya. Dia menyerahkan bahan obat satu persatu ke Long Chen untuk diperiksa. Setelah Long Chen memastikan bahwa semua bahan obat ini adalah yang benar dan dalam kondisi baik, Long Chen mengeluarkan kartu kristal. Itu adalah kartu kristal Dragon Blood Legion, dan poin dari fraksi ada di dalamnya. Tolong selesaikan dengan cepat. Dengan begitu, rasa sakit di hati saya akan semakin cepat. Long Chen tersenyum pahit, menyerahkan kartu kristal. Dia tidak bisa menahan kesusahannya. Gadis itu tersenyum dan menerimanya. Setelah mengatur jumlah poin yang akan dikurangi, dia baru saja akan mengaktifkannya. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berjalan masuk. Dia dengan dingin menatap Long Chen, dan kemudian melihat ramuan obat di atas meja. Dia mengerutkan kening. Bahan obat ini sudah dipesan oleh orang lain. Kapan Anda akan belajar untuk tidak begitu lalai? Petik 2. Gadis itu terkejut, berkata dengan tergesa-gesa, aku sudah memeriksa semuanya dengan seksama. Tidak ada satu. Diam. Anda bahkan sudah belajar berbicara kembali. Kembali ke gudang dan periksa daftarnya. Dia berteriak dengan dingin. Dia memerah dan lari. Baru pada saat itu pria parubaya memasang ekspresi seperti pengusaha. Dia menoleh ke Long Chen dan berkata, saya sangat menyesal, tetapi bahan obat ini dipesan oleh orang lain dan tidak bisa dijual. Tetapi jika Anda benar-benar siap dengan ini, itu bukan tidak mungkin. Bagaimana dengan ini? Selama Anda bisa menebus bisnis yang hilang itu, saya akan tetap menjual bahan obat ini untuk Anda. Adapun harga, mari kita atur 2 kali lipat. Petik 2. Dia tersenyum ramah pada Long Chen, tapi matanya penuh penghinaan dan cemoohan. Apakah kamu tahu?
Seorang idiot sepertimu akan lama meninggal jika ini bukan Sekte Dao Xuantian. Saya kira aula 10.000 pil ini adalah milik Paviliun Alkimia, dan Anda berasal dari Paviliun Alkimia. Apakah Anda dengan sengaja membuat hal-hal sulit pada saya? Tanya Long Chen. Pria parubaya itu memandang berkeliling dan melihat tidak ada orang lain di sekitarnya sebelum mulutnya berubah menjadi senyum dingin. Terus, saya mendengar Anda memiliki beberapa seni alkimia yang membuat Anda begitu sombong sehingga Anda memandang rendah orang lain. Anda bahkan berani mengalahkan salah satu guru Paviliun Alkimia saya. Dan saya mendengar Anda cukup liar, sampai-sampai Anda bahkan berani memukuli penegak hukum di sekte luar. Sekarang saya ingin melihat bagaimana Anda bertindak liar di depan saya. Apakah Anda akan ditipu, atau nyahlah? Petik 2. Jangan bilang bajingan kriminal di sekte luar yang mengeksploitasi orang miskin adalah kaki tanganmu. Long Chen tiba-tiba menyipitkan matanya. Pintar. Tetapi apakah Anda pikir itu membuat Anda sangat istimewa? Pada kenyataannya, kurang ajar Anda akan menjadi akhir Anda. Anda tidak akan bisa bergerak 1 inci pun di Xuantian Dao Sek. Misalnya, saat ini Anda tidak berdaya untuk melakukan apapun. Jadi bisa membelinya, atau nyahlah. Terserah Anda, kata pria parubaya itu dengan acuh tak acuh. Siapa namamu? Tanya Long Chen. Apa, Anda ingin membalas dendam? Hahaha, maka aku akan menunggumu. Ingat, nama saya Luobo. Jika kamu memiliki kemampuan itu, maka datanglah padaku kapan saja kamu mau, cibir Luobo. Long Chen tersenyum. Luobo, 1. Bagus, tidak apa-apa. Saya akan mengakui kekalahan hari ini. Saya akan membelinya, dan saya harap Anda tidak menyesal hari ini. Petik 2. Long Chen mengambil bahan obat itu dan langsung membayar 2 kali lipat harga untuk itu. Dia memiliki keinginan untuk mengalahkan bajingan ini. Pada tahap awal ini, poin berada pada level paling berharga. Harus membayar sangat banyak mengirim hujan es di atas salju untuk Dragon Blood Legion. Sepanjang hidupnya, Long Chen tidak merasa ini jengkel. Jika bukan karena fakta bahwa Dragon Blood Legion belum memantapkan dirinya di Central Plains dan membutuhkan tanah subur dari Sekte Dao Xuantian untuk tumbuh, Long Chen pasti akan membunuh orang tolol ini. Tetapi dia tahu bahwa justru karena perlindungan aturan itulah orang-orang tertentu tidak takut dan membuli orang lain sesuka hati. Dia dengan marah meninggalkan aula 10.000 pil. Dia berdoa dia tidak akan bertemu dengan lebih banyak orang idiot, atau dia benar-benar akan membunuh seseorang. Begitu Long Chen meninggalkan Treasure Gem Island dan berpikir untuk kembali ke Crouching Dragon Mountain, dia menemukan jalannya dihalangi oleh orang-orang yang mengatakan kepadanya bahwa karena dia bukan lagi seorang murid sekte dalam, dia tidak bisa tinggal di dalam sekte dalam pada malam hari. Dengan demikian, ia harus kembali ke sekte luar. Maka ia kembali ke sekte luar. Ketika dia sedang mencari hotel yang bersih untuk ditinggali, dia diblokir sekali lagi oleh penegak hukum yang memeriksa untuk melihat apakah ada yang menjalankan layanan bordil di sana. Akibatnya, mereka semua diusir oleh Long Chen, sekali lagi terjebak di dinding. Kemudian di pintu hotel, ia memasang papan bertuliskan, penegak hukum dan anjing tidak diizinkan masuk. Malam itu berlalu dengan sangat damai. Tidak ada yang berani mengganggu Long Chen lagi, dan penegak hukum menghindari hotelnya. Long Chen menahan perut yang penuh amarah. Dia hampir memukuli orang-orang idiot itu sampai mati, tetapi dia berhasil menahan diri. Setelah tenang, ia mulai menanam bahan obat yang baru didapatnya. Mereka telah dilestarikan dengan sangat baik dan masih hidup. Mereka dengan cepat mulai berkembang. Setelah kerja malam yang pahit, dia menanam lebih dari 1.000 masing-masing. Ladang obat pribadinya telah tumbuh pesat. Pada saat ladang obat selesai, langit telah cerah. Sebelum Long Chen bahkan bisa pergi, Wang Mang dan yang lainnya telah datang. Senior magang saudara Long Chen, kami sudah menyelidiki. Para penegak hukum sekte luar itu terkait erat dengan Luobo yang Anda sebutkan. Salah satu dari mereka tampaknya telah mengambil manfaat rahasia, dan organisasi di belakang mereka agak rumit. Ini terkait dengan aula penegakan hukum dan paviliun alkimia. Kedua departemen itu sangat protektif, dan tidak ada yang berani menyelidiki mereka. Adapun para penegak hukum, mereka memiliki sejumlah penawaran yang harus mereka kirim setiap bulan. Meskipun sekte luar dimiskinkan, ada banyak rakyat jelata yang tak terhitung, dan masih ada banyak kekayaan yang bisa diperas dari mereka. Jika Anda ingin menangani murid-murid itu, Anda harus berhati-hati, kata Wang Mang. Hati-hati pantatku, mari kita lakukan pembunuhan saja. Apakah gelombang poin pertama sudah hilang? Tanya Long Chen. Mereka terjual habis dan habis dalam sekejap. Beberapa orang menggerutu karena tidak bisa mendapatkannya, kata Wang Mang. Baik. Beritahu mereka bahwa gelombang kedua akan segera datang, tetapi harganya akan berbeda, kata Long Chen. Senior magang saudara Long Chen, mengapa tidak langsung saja menaikkan harganya menjadi 50.000? Kalau tidak,
Anda kehilangan terlalu banyak uang. Bahkan jika harganya 50.000 batu roh untuk satu titik, banyak orang masih ingin membelinya, saran Wang Mang. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ini disebut melempar batu bata untuk menarik batu giok. Saya tidak mencari uang para murid sekte luar. Setelah membangun platform yang dapat dipercaya, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah membangun tempat tidur yang nyaman. Petik 2. Mereka berbicara sebentar. Long Chen menyuruh Wang Mang mulai membangun lebih banyak kontak. Dan untuk menciptakan kekuatannya sendiri dalam sekte luar, Long Chen langsung memberi Wang Mang 10.000 poin. 10.000 poin itu tidak untuk dijual. Mereka akan digunakan untuk mendorong orang untuk memukuli para penegak hukum itu. Para penegak hukum itu sering pergi menggertak orang lain ketika mereka bahkan tidak dalam shift. Mereka tidak memiliki hak istimewa pada waktu itu, tetapi mereka masih pergi untuk patroli. Sudah waktunya untuk mengakhiri latihan itu. Jika penegak hukum sejati yang bertugas muncul, maka mereka harus diabaikan. Tetapi jika ada penegak hukum yang bertindak terlalu jauh, maka mereka akan dipukuli. Ketika saatnya tiba, Long Chen akan ada di sana untuk mendukung mereka. Akibatnya, seluruh sekte luar menjadi kacau. Sekte luar itu besar, dan ada lusinan kota sama besarnya dengan yang ini. Mendengar bahwa mereka mendapat dukungan Long Chen, dan bahkan ada hadiah, orang-orang hampir menjadi gila dengan kegembiraan. Ada pemandangan baru yang biasa terlihat di seluruh kota. Para murid sekte luar sekarang terus-menerus berkeliling, dan melihat ada penegak hukum yang tidak bertugas, mereka akan menyerang. Para penegak hukum marah. Saat mereka berencana menyelesaikan tagihan, Long Chen muncul dan mereka bahkan tidak berani kentut. Para atasan telah mengirim berita untuk tidak memprovokasi Long Chen. Long Chen mendapat dukungan dari Aula Penatua, dan melawannya tidak akan pintar. Aula penegakan hukum telah belajar untuk menjadi lebih taat. Mereka sedang menunggu kesempatan, tetapi sebelum kesempatan itu, mereka tidak akan dengan mudah mengambil tindakan. Namun, begitu kesempatan itu tiba, mereka akan membawa Long Chen kematiannya. Jadi Aula penegakan hukum sementara tidak melakukan apa-apa untuk Long Chen. Tapi Luobo yang tercengang itu. Dia mendapat aliran uang bulanan yang besar dari sekte luar, tetapi sekarang setelah penegakan hukum Hall berubah menjadi pengecut, dia kehilangan semua itu. Selain itu, ia adalah bagian dari paviliun alkimia dan tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam urusan sekte luar. Dia hanya bisa menyaksikan keuntungannya berkurang. Sekte luar sekarang tanah Long Chen, dan semakin banyak murid sekte luar melemparkan diri ke sisinya. Satu Luobo terdengar seperti daikon lobak wortel. Itu akan menjadi hal pertama yang muncul di kepala Anda jika seseorang mengatakannya. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1052. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1052 Pil Earth Mortal Molting Pahit Bumi Sekte Luar berisi jumlah terbesar orang dalam seluruh sekte Dao Xuantian. Dengan demikian, jumlah poin yang tersebar di antara semua murid sekte luar dan pekerja sangat besar. Banyak dari poin-poin itu adalah kekayaan yang ditinggalkan orang tua kepada anak-anak mereka dengan harapan suatu hari nanti mereka akan membumbung tinggi. Long Chen fokus pada mereka sekarang. Dia membangun platform pemasaran dalam sekte luar. Setelah 3 batch poin, meskipun fakta bahwa harga mereka sekarang 50.000 batu roh kelas menengah untuk satu, pasokan tidak memenuhi permintaan. Tak terhitung orang yang melakukan yang terbaik untuk membelinya, tetapi sulit untuk mendapatkan satu pun. Yang mengejutkan Qian Duo adalah bahwa itu seperti yang dikatakan Long Chen. Benar-benar ada orang yang pergi untuk menemukannya, ingin membeli poin dalam jumlah besar. Mereka datang setelah gelombang kedua. Harga saat itu adalah 30.000 batu roh kelas menengah, dan mereka telah menawarkan untuk membayar 50.000. Qian Duo telah bertindak sesuai dengan instruksi Long Chen dan mengabaikannya. Setelah gelombang ketiga, mereka datang lagi, menawarkan harga 80.000 batu roh. Qian Duo telah menawarkan harga 100.000, dan jika mereka mampu membayar harganya, mereka dapat membeli semua 600.000 poin yang masih mereka miliki. Orang itu secara misterius kembali 2 hari kemudian, mengambil semua dari 600.000 poin itu dalam satu tegukan. Selain cadangan kecil, Legiun Dragon Blood telah menjual semua poin mereka. Long Chen telah memperoleh total 60 miliar batu roh kelas menengah. Mereka dikemas ke dalam gunung di cincin ruangnya. Setelah poin-poin itu dibeli, orang di belakang layar akhirnya muncul. Itu adalah Hu Guisan Divine Beast Mansion. Namun, hanya Hu Guisan sendiri tidak mampu membayar hal seperti itu. Dia telah mengambil batu roh kelas menengah semua muridnya, dan itu masih belum cukup. Itu karena ketergantungan mereka pada batu roh kelas menengah setelah maju ke ekspansi laut terlalu tinggi. Biasanya,
batu roh kelas menengah semua digunakan sebagai mata uang. Tidak banyak orang yang menyimpan persediaan besar mereka. Tanpa batu roh kelas menengah yang cukup, mereka telah menggunakan batu roh kelas tinggi untuk menebus perbedaan. Tapi itu masih belum cukup. 60 miliar batu roh kelas menengah 10 kali lipat dari jumlah yang dibayar Long Chen untuk merekonstruksi sekte cabang Wastelen Timur. Lebih jauh lagi, rekonstruksi yang sebenarnya hanya memakan waktu 3 miliar. Sisanya untuk tabungan dan tambahan. Dengan kata lain, 60 miliar cukup untuk membangun 20 sekte cabang itu. Dari ini, dapat dilihat berapa banyak uang yang dimiliki murid-murid Suantian Dao Sekte. Hu Guisan tidak bisa makan semuanya sendirian, jadi dia telah bekerja bersama dengan Hegemon Hall Fan Song dan Flamegate Kesinyan. Hanya bersama-sama mereka memiliki batu roh yang cukup. Begitu mereka dibeli, Hu Guisan dan yang lainnya segera merilis berita itu, mengejek Long Chen karena menjual poinnya yang sangat berharga untuk beberapa batu roh yang tidak berguna. Itu bodoh sampai ke puncak. Berita bahwa Long Chen telah menjual semua poinnya dengan cepat menyebar ke seluruh Suantian Dao Sek. Banyak orang mengejeknya karena kebodohannya. Hanya Long Chen yang menyeringai di dalam mereka. Dia mengatakan kepada para prajurit Dragon Blood untuk mengabaikan mereka dan dengan tepat mengebor formasi mereka dan mengumpulkan pengalaman pertempuran. Saat ini, Long Chen adalah hegemon dari sekte luar. Para penegak hukum tidak berani menyentuhnya. Tanpa ada yang menggertak mereka, para penjajah kembali. Long Chen memerintahkan murid-murid sekte luar untuk membentuk daerah di luar kota agar para pedagang keliling menjual barang dagangan mereka. Dia memberi mereka cara hidup yang tidak mengganggu ketertiban kota. Jika Anda menginginkan barang-barang berkualitas tinggi, Anda bisa masuk ke dalam kota. Dan jika Anda hanya ingin barang-barang kios, Anda bisa pergi ke luar kota. Para penjual itu sangat berterima kasih dan berinisiatif membayar biaya perlindungan. Long Chen menyuruh murid-murid sekte luar mengambil bayaran kecil dan mengirim beberapa murid untuk menjaga keselamatan mereka, sehingga tidak ada yang akan menyusahkan mereka lagi. Sekte luar dengan cepat mulai berkembang di bawah pemerintahan Long Chen. Itu lebih berkembang dari sebelumnya. Di mata anggota sekte luar, Long Chen seperti dewa, dan mereka bersujud di hadapannya. Bahkan para penegak hukum harus taat dan tidak berani meninggalkan pintu mereka. Pada saat ini, semua orang mematuhi aturan dengan sangat baik, dan pada dasarnya tidak perlu bagi penegak hukum. Semuanya damai dan harmonis. Long Chen pada dasarnya menyerahkan hal-hal itu kepada Wang Mang dan Qian Duo untuk ditangani. Menggunakan beberapa poin yang tersisa, ia menghabiskan 5.000 di kelas harta, tungku obat tingkat 7. Itu membuat hati Long Chen berdarah, tapi tidak ada jalan lain. Dia tidak memurnikan pil dalam waktu yang lama, dan tungku pilnya tidak mampu memenuhi persyaratannya. Dia tidak punya pilihan selain menghabiskan banyak uang untuk membeli satu. Tungku pil ini hanya bisa dihitung sebagai kelas menengah, yang bermutu tinggi harganya puluhan ribu poin, sedangkan tungku pil puncak harganya ratusan ribu poin, atau bahkan jutaan. Long Chen bahkan tidak berani melihat itu. Dia telah menyadari bahwa di Sekte Dao Suantian, tidak peduli berapa banyak poin yang Anda miliki, itu tidak akan cukup. Itu karena ada terlalu banyak barang bagus untuk dibeli. Di kamar pribadi di dalam kota, Long Chen memiliki beberapa murid sekte luar menjaga pintu sehingga tidak ada yang akan mengganggunya. Karena dia adalah seorang pekerja, lebih mudah baginya untuk tinggal di sekte luar. Dia masih mempertahankan hak istimewanya dan bisa memasuki sekte dalam, tetapi dia tidak bisa tinggal di sana. Nyala api muncul di tangannya. Earth Flame jauh lebih kuat sekarang, membuatnya senang. Huolong telah melahap 2 api bumi baru dan masih dalam proses mencerna semua energi mereka. Tetapi bahkan sekarang, ada lompatan yang sangat jelas dalam kekuatannya. Begitu semua energi itu dicerna, Huolong akan mencapai tingkat yang mengerikan. Sudah lama sejak aku melakukan alkimia. Apakah saya akan berkarat? Petik 2. Long Chen memanaskan tungku dan mengeluarkan beberapa bahan obat dari ruang kekacauan utama. Saat ini, ia sedang menyempurnakan pil obat tingkat 7 yang dikenal sebagai Bitter Earth Mortal Molting Pill. Efek pil ini sama dengan kelas puncak Divine Mortal Molting Elixir yang telah diperolehnya di jalur immemorial. Tapi itu jelas tidak pada level yang sama dalam hal efek. Itu karena Divine Mortal Molting Elixir meningkatkan bakat seseorang dan membersihkan sumsum tulang mereka tanpa orang itu merasakan rasa sakit sedikit pun. Bahkan, itu sangat nyaman. Tetapi pil molting bumi pahit tidak dapat melakukan hal yang sama. Bahan utamanya adalah Bitter Earth Dragon Bone Root, dan benda itu pahit dan pedas. Ketika ditumbuk menjadi bubuk, secara otomatis akan menyala. Bagaimanapun, begitu pil pahit bumi mortal pahit dikonsumsi, bahkan seorang pria baja akan melunak. Tidak ada cara untuk mengatasi ini. Meskipun Suantian Dao Sekte juga memiliki Divine Mortal Molting Elixir yang bisa dibeli, biayanya 800 untuk setiap orang. Itu adalah jatah 8 bulan untuk seorang murid sekte dalam, dan tidak ada cara bagi mereka untuk membelinya.
Bagus, nyala yang kuat. Long Chen baru saja mulai memperbaiki beberapa bahan ketika dia melihat bahwa penyempurnaan selesai hanya dalam napas. Itu membuatnya senang. Ini adalah hasil dari terhubung secara spiritual dengan Earth Flame-nya. Apa yang dia inginkan, itu akan segera dilakukan. Itu sangat mudah. Jika dia menundukkan Earth Flame yang lain, pastinya tidak akan semudah ini. Long Chen memuji dirinya sendiri karena membuat keputusan yang tepat karena tidak mendengarkan bel Wastelen Timur. Daripada menundukkan singa itu apapun kobaran api, meminta Huolong untuk melakukan penawarannya jauh lebih bisa diandalkan. Dengan bantuan Huolong, memperbaiki bahan menjadi bubuk semudah membalikkan tangan. Bahkan, setelah dia mengulangi penyempurnaan yang sama beberapa kali, Huolong akan menghafal kontrol api untuk bahan itu, dan kontrolnya akan sama akuratnya dengan Long Chen. Waktu berlalu, dan akhirnya, ledakan datang dari dalam tungku pil. Long Chen membuka tutupnya dan melihat 9 pil obat tercakup dalam barisan dan melepaskan aroma obat yang kuat. Hehe, pisau harta tidak berkarat. 8 pil 9 cincin, dan 1 pil 8 cincin. Aho, petik 2. Long Chen tiba-tiba mengalami bersin, karena aroma obat terlalu menyengat dan itu mengganggu matanya. Dia buru-buru melemparkan mereka ke dalam botol. Selama beberapa hari berikutnya, Long Chen memberikan kartu kristalnya kepada Tang Wan-er. Menggunakan poin yang tersisa, dia meminta Tang Wan-er dan Guoran meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Di dalam Dragon Blood Legion, mereka berdua memiliki ruang terbesar untuk pertumbuhan, dan mereka akan menjadi penjaga terbesar dari kehidupan faksi selama kompetisi. Tang Wan-er bisa belajar seni magis angin, dan di dalam wilayah uji coba dari Sekte Dao Xuantian, ia bisa mengolahnya 2 kali lebih cepat dengan setengah upaya. Sedangkan untuk Long Chen, misi utamanya adalah untuk memperbaiki pil secepat mungkin. Untungnya, dengan bantuan Huolong, seni alkimianya praktis ajaib. Tungku pil bisa disempurnakan tanpa dia bahkan melakukan apapun. Huolong sudah hafal prosesnya, dan hanya dalam selusin napas, penyempurnaan akan selesai. Kecepatan mengerikan semacam ini mungkin akan menyebabkan banyak alkemis melakukan bunuh diri karena malu. Selanjutnya, setiap tungku pil terdiri dari pil 9 cincin. Selain pil 8 cincin pertama, sisanya semuanya 9 cincin. Setelah 3 hari dan 3 malam pemurnian, ia memiliki lebih dari 13.000 pil Molting Bitter Earth. Hanya 1 pil sudah cukup untuk setiap orang. Lebih tepatnya, jika seseorang makan 2, mereka akan lumpuh. Ini adalah pil yang sangat mendominasi. Long Chen meninggalkan pengasingannya. Sekte luar sangat normal. Dia pergi ke sekte dalam dan melihat jauh lebih sedikit orang daripada sebelumnya. Kelas sudah selesai, jadi semua orang sudah memilih jalur kultivasi terbaik mereka. Mereka telah memasuki berbagai lahan budidaya, karena ada instruktur khusus di sana untuk membimbing mereka. Kembali ke Crouching Dragon Mountain, dia melihat bahwa mayoritas murid sudah berkultivasi. Long Chen menunggu sampai malam, tetapi mayoritas belum berkumpul. Pada saat ini, penegak hukum datang untuk memberitahu Long Chen bahwa ia harus kembali ke sekte luar. Akibatnya, Long Chen hanya menyuruh mereka untuk enyah, dan mereka tidak berani membuat suara. Mereka dengan patuh pergi untuk melaporkan ini, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang terjadi. Kemungkinan besar, aula penegakan hukum juga sadar bahwa mereka tidak dapat menyebabkan Long Chen kesulitan apapun. Alih-alih menyia-nyiakan usahanya, mereka justru membiarkannya. Akhirnya, para prajurit Dragon Blood berkumpul, dengan para prajurit Dragon Mark baru juga hadir. Mereka dengan penuh hormat memandang orang yang berdiri di depan, satu-satunya orang yang bisa mengenakan jubah pribadi mereka di sekte dalam. Melihat semua wajah-wajah baru itu, Long Chen merasa agak asing. Tapi melihat betapa bersemangatnya tatapan mereka, dia juga penuh emosi. Saudaraku, aku datang ke sini hari ini untuk memberimu permen. Tidak perlu sopan. Ayo. Setiap orang bisa memilikinya. Petik 2. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1053. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1053 Badan berpisah Huolong, permen. Semua orang terperangah. Mereka berkumpul untuk mendapatkan permen. Guyang, Guoran, datang dan bagikan permen itu ke para prajurit Dragon Mark. Long Chen melemparkan kasing ke Guoran. Guoran membukanya dan melihat bahwa mereka benar-benar permen. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa ini adalah pil obat yang telah ditambahkan Long Chen pada lapisan gula. Itu untuk mencegah aroma mereka menyebar. Kalau tidak, begitu kasing ini dibuka, tidak ada orang di Crouching Dragon Mountain yang bisa membuka mata. Prajurit Dragon Mark, dengarkan baik-baik. Sekarang Anda telah bergabung dengan Legiun Dragon Blood. Saya percaya prajurit Dragon Blood telah memberitahu Anda tentang sejarah Legiun Dragon Blood. Di Dragon Blood Legion,
Anda tidak perlu memiliki bakat tinggi. Anda hanya harus benar-benar setia. Anda tidak pernah bisa mengkhianati saudara-saudari Anda. Mereka juga tidak akan pernah mengkhianatimu. Dan aku juga mempercayaimu. Mulai hari ini, Anda akan menjadi anggota sejati. Telan permen di tanganmu. Bola gula kecil itu akan menjadi langkah pertama Anda menuju puncak jalur perang, teriak Long Chen. Iya bos. Para prajurit Dragon Mark langsung menelan bola-bola kecil di tangan mereka. Dalam hati mereka, Long Chen adalah dewa. Bahkan jika dia ingin mereka menelan bola kotoran, mereka tidak akan ragu. Surga, perutku terbakar, teriak seorang prajurit Dragon Mark. Mengikutinya, yang lain juga mulai merasa seperti api membakar perut mereka. Uap merah mulai keluar dari mulut dan hidung mereka ketika mereka bernapas. Kemudian bukan hanya hidung dan mulut mereka, tetapi juga telinga mereka. Bahkan mata mereka memancarkan sebagian darinya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Saudara, jangan takut. Ini adalah efek dari pil molting bumi pahit. Dengan poin kami tidak dapat membeli kelas atas Divine Mortal Molting Elixir, jadi Anda perlu mengalami sedikit kepahitan. Bitter Earth Mortal Molting Pill dapat sangat meningkatkan bakat Anda, menstabilkan fondasi Anda, dan membersihkan sumsum tulang Anda. Karena basis kultivasi Anda tinggi, Anda harus mengalami rasa sakit ekstra, tetapi semua yang Anda lalui sekarang adalah agar Anda dapat bertahan hidup di medan perang. Bertahanlah, karena itu semua sepadan, kata Long Chen. Jangan khawatir bos, kita masih bisa bertahan. Satu orang berteriak, tetapi begitu dia berbicara, dia batuk uap merah, terlihat lucu. Gunung Crouching Dragon menjadi tertutup kabut merah. Guoran, jangan menangis. Mereka pasti akan sanggup menanggungnya, menghibur Gu Yang. Siapa yang menangis? Asap ini mengiritasi mata saya. Aku tidak bisa mengatasinya. Aku harus pergi. Setelah mengatakan itu, Guoran menghilang seperti gumpalan asap. Konstitusinya terlalu lemah, dan dia bahkan tidak bisa menangani uap ini. Prajurit Dragon Mark telah menjadi benar-benar merah sekarang, seperti udang yang telah dimasak dengan matang. Long Chen meminta para prajurit Dragon Blood terus-menerus menyiramkan air ke tubuh mereka. Ketika air menyentuh mereka, itu seperti air memercik ke besi merah panas. Suara mendidih garing datang dari mereka. Para prajurit Dragon Blood hanya bisa bersukacita karena keberuntungan mereka. Mereka sudah mengkonsumsi kelas puncak Divine Mortal Molting Elixir, atau mereka juga akan mengalami rasa sakit ini sekarang. Prajurit Dragon Mark tampak seperti mereka sedang dimasak dalam api. Kulit mereka bergolak, dan cairan hitam merembes keluar darinya. Cairan itu sangat menjijikkan untuk dicium. Melihat ini, para prajurit Dragon Mark mengukuhkan tekad mereka. Mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu ini adalah kotoran yang energi obat telah paksa keluar dari tubuh mereka. Itu adalah hal yang sangat bermanfaat bagi mereka. Meskipun mereka merasakan sakit yang tak tertahankan, mereka juga berterima kasih kepada Long Chen. Mereka telah mendengar tentang Divine Mortal Molting Elixir, dan mereka juga tahu mereka tidak mampu membelinya. Namun, mereka tidak berpikir bahwa Long Chen akan dapat menggunakan metode yang berbeda untuk mencapai efek yang sama dengan kelas puncak Divine Mortal Molting Elixir. Long Chen mengangguk. Meskipun para prajurit Dragon Mark ini hanya memiliki bakat rata-rata, pertempuran darah dan api telah memperkuat keinginan mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki banyak ahli. Rasa sakitnya harus berlangsung sekitar 3 hari. Setelah 3 hari itu berakhir, Anda harus merasa telah benar-benar berubah. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Long Chen meninggalkan Gunung Naga Crouching. Ketika dia pergi, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan menyuruh Guoran mengirim lamaran untuknya. Aplikasi itu untuk Paviliun Alkimia. Long Chen melamar menjadi salah satu murid mereka dan menikmati manfaat dari posisi seperti itu. Dia dengan jelas mendaftarkan kemampuan alkimia dan pengalamannya dalam hal itu. Bos, bahkan jika kamu menggunakan pantatmu untuk berpikir, itu jelas kamu akan ditolak. Anda memukuli salah satu guru mereka. Apakah kamu tidak meminta saya untuk pergi dan dikutuk? Kata Guoran dengan getir. Jika kau bisa mengetahuinya, aku juga bisa. Mereka pasti tidak akan menyetujui lamaranku. Yang saya inginkan adalah mencatat sikap dan alasan mereka, kata Long Chen. Baik-baik saja maka. Guoran menebal kulitnya tanpa daya dan pergi. Dia tahu dia mungkin akan menerima kutukan. Long Chen terus mengasingkan diri di sekte luar. Kali ini, dia memperbaiki pil yang berbeda. Ini adalah pil penggabungan bintang surgawi yang sangat terkenal. Ini adalah pil yang dibutuhkan semua ahli ekspansi laut. Energi obatnya sangat kuat, dan itu bisa meningkatkan basis budidaya pakar ekspansi laut secepat mungkin. Selama wilayah Anda cukup tinggi, Anda bisa mengkonsumsinya tanpa efek samping. Itu adalah pil obat yang sangat ajaib, tetapi juga berharga. Dalam Suantian Dao Sekte, 1 pil surgawi bintang surga 9 cincin biaya 1 poin.
Seorang murid sekte dalam mungkin menghabiskan semua poin mereka pada mereka, dan mereka hanya akan mendapatkan 100. Itu terdengar sangat banyak, tetapi pil penggabungan bintang surgawi berbeda dari pil obat biasa. Itu bisa digolongkan sebagai pil suam-suam kuku. Meskipun energi obatnya sangat kuat, efeknya sangat lambat. Untuk melihat efek yang cepat, Anda harus terus mengkonsumsinya. 100 dari mereka bisa dimakan dalam 3 hari. Hanya pada kecepatan itu akan efek obat menjadi jelas. Itulah sebabnya banyak murid akan menyimpan ratusan, atau bahkan ribuan poin untuk ditukar dengan sejumlah besar pil penggabungan bintang surgawi. Ketika mereka merasa bahwa mereka akan naik level, mereka akan membeli sebanyak yang mereka bisa dan pergi ke pengasingan untuk menyerang penghalang berikutnya. Pil penggabungan bintang surgawi adalah pil penting untuk dunia ini. Ini bisa dibandingkan dengan pil tempering bone tempa ranah. Kedua ranah ini adalah ranah yang bertumpu pada tumpukan pil obat. Bang! Long Chen perlahan membuka tutup tungku. Dia menjerit kaget. Huolong, kamu benar-benar luar biasa. Ada 9 pil di dalamnya. 7 di antaranya adalah pil 9 cincin. Dan ini adalah hasil dari upaya pertamanya. Untuk alkemis lain, tingkat keberhasilan dalam membentuk pil tidak akan melampaui 30%. Bahkan dengan kenangan pil gatnya, dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat memperbaiki pil 9 cincin dalam percobaan pertamanya. Selanjutnya, ada 7 dari mereka. Huolong terbang keluar dari lengannya dan mengusapnya. Itu mengiriminya pesan mental. Pesan itu mengejutkan Long Chen. Sebelumnya, Long Chen bisa merasakan perasaan Huolong, tapi ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan pesan mental yang lengkap. Meskipun itu tidak terlalu jelas, mirip dengan mengoceh bayi, dia bisa memahami arti umum. Huolong menyatakan bahwa ia telah dewasa dan dapat membantu Long Chen dengan beberapa hal sekarang. Meskipun itu hanya pesan yang tidak jelas, itu menyenangkan Long Chen. Ini berarti bahwa roh Huolong sepenuhnya terbentuk dan dapat berkomunikasi dengan baik. Jika ia memiliki roh penuh, itu juga akan memiliki kekuatan spiritual. Ketika pil dimurnikan di masa depan, itu bisa menggunakan kekuatan spiritual itu untuk meningkatkan kualitas pil. Tidak perlu Long Chen untuk secara aktif memperbaiki pil 9 cincin. Namun, saat ini, kekuatan spiritual Huolong masih sangat lemah. Perlu lebih banyak waktu untuk tumbuh. Penemuan ini menyenangkan Long Chen. Setelah melahap 2 api bumi yang kuat, Huolong sekarang menunjukkan potensi yang menakutkan. Jika itu bisa melahap lebih banyak api bumi, itu akan menjadi kartu truf terkuatnya. Setelah menenangkan dirinya, Long Chen terus memperbaiki. Dengan bantuan Huolong, kecepatannya meningkat dan dia mampu memperbaiki lebih dari 10.000 pil penggabungan bintang langit dalam 1 hari. Mereka pada dasarnya semua 9 cincin. Namun, setelah semua pemurnian itu, Huolong perlu istirahat. Long Chen memberikannya waktu itu. Sedangkan untuk dirinya sendiri, ia memanfaatkan waktu itu untuk menyuling bahan obat menjadi bubuk. Sebenarnya, bagian yang paling memakan waktu dari pemurnian pil adalah memurnikan bahan menjadi bubuk. Karena ada begitu banyak bahan, yang semuanya membutuhkan pemrosesan yang berbeda, memurnikan pil sangat rumit. Tapi tidak ada jalan lain untuk itu. Pil pemurnian tidak sama dengan memasak sup. Sementara dia memperbaiki bahan obat, dia juga mengkonsumsi beberapa bintang penggabungan bintang langit untuk memperkuat basis budidayanya sendiri. Selama setengah bulan, Long Chen memurnikan pil dan mengolahnya seperti ini. Saat dia mengkonsumsi Heavenly Star Simerging Pills seperti makanan, dia naik ke Heaven Stage of Sea Expansion ke-7. Adapun jumlah pil penggabungan bintang langit yang dia miliki, jumlah itu telah menembus 100.000, menyenangkan Long Chen. Harus diketahui bahwa tidak perlu 1 poin pun untuk memperbaiki semua ini. Dan dibandingkan dengan pil si Heavenly Star yang beredar di pasaran, efek pilnya beberapa kali lebih besar. Untuk mengatakan bahwa salah satu miliknya bernilai 10 dari apa yang ada di pasar agak berlebihan. Tetapi efeknya jelas tidak lebih rendah dari 7 kali lebih besar. Pil-pilnya hanya sedikit lepas dari pencapaian kelas atas, atau dia tidak akan bisa maju dengan cepat. Hal yang paling menyenangkan bagi Long Chen adalah ketika Huolong menyerap esensi Earth Flame di dalam tubuhnya, tiba-tiba terbagi menjadi 2 dan kemudian dari 2 menjadi 4. Long Chen sekarang memiliki 4 naga api. Kamu membangunkan kemampuan. Long Chen kaget dengan ini. Dia tidak menyangka Huolong akan membangkitkan kemampuannya sendiri saat itu tumbuh lebih kuat. Itu sekarang dapat membuat tubuh yang terpisah, dan masing-masing dari mereka adalah tubuhnya sendiri, yang mampu bergerak dengan bebas. 4 naga api berenang di sekitar Long Chen dengan gembira. Huolong sangat bersemangat untuk membangunkan kemampuan bawaannya sendiri. Aku ingin tahu, bisakah ini berhasil? Long Chen tiba-tiba berpikir dan mengambil tungku pil lain. Berkomunikasi dengan salah satu naga api, dia mengirimnya ke tungku pil.
Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1054. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1054 Zheng Wenlong tiba. Huolong, kau benar-benar luar biasa. Long Chen kaget melihat dia bisa mengendalikan naga api untuk membantunya memperbaiki pil, dan dia bisa menggunakan 2 pil sekaligus. Dalam kegembiraannya, dia berlari ke Tangwan Air, mengambil kartu kristal, membeli 3 tungku tingkat ke-7 lagi, dan mencoba semuanya sekaligus. Hasilnya adalah 4 poni, dan poni-poni itu bukan dari formasi pil. Keempat perbaikan telah gagal. Long Chen menatap keempat naga api. Keempat naga api itu menatap balik padanya. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang mengatakan apapun. Ah, aku benar-benar harus sedikit tenang. Long Chen akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa dia dan Huolong terlalu bersemangat. Selanjutnya, Huolong baru saja berhasil membagi menjadi 4. Kontrolnya terhadap tubuh yang terbelah masih kasar, dan tidak ada cara untuk melakukan alkimia seperti itu. Dibutuhkan Long Chen untuk menggunakan banyak energi jiwa untuk mengendalikan keempatnya, dan saat ini, dia juga terlalu bersemangat, mengarah pada kegagalan. Keadaan kacau seperti itu tidak cocok untuk alkimia. Tetapi dengan pengalaman ini, Long Chen cepat menyesuaikan diri. Dia harus menggunakan kontrol spiritualnya atas keempat naga api alih-alih mengandalkan kontrol mereka sendiri. Hasilnya datang dengan cepat. Keempat perbaikan semua berhasil pada saat yang sama, dengan masing-masing tungku memiliki 9 pil. Namun, pil kualitas tertinggi hanya 7 cincin, sedangkan yang terburuk adalah 3 cincin. Kecerdasan Huolong sangat tinggi, jadi dia tahu ini bukan hasil yang baik. Tapi Long Chen berkata, ini sangat normal, jadi jangan mengomel. Kita perlu bekerja pada kerjasama kita. Karena Anda mengeluarkan 3 mayat lagi untuk memperbaiki pil pada saat yang sama, kami akan memerlukan waktu untuk meningkatkan kualitasnya. Hanya berhasil dalam penyempurnaan dengan begitu cepat sudah luar biasa. Petik 2. Long Chen menghibur Huolong dan terus memurnikannya dengan 4 tungku. Kesulitan penyempurnaan cukup tinggi, jadi memperbaiki 4 pada saat yang sama adalah sesuatu yang mungkin akan dianggap mustahil di dunia alkimia. Baginya untuk berhasil dalam upaya keduanya benar-benar mengejutkan. Ini adalah hasil dari koneksi spiritual mereka. Long Chen secara langsung mengonsumsi pil dari upaya ini, memperlakukannya sebagai camilan sebelum melanjutkan. Setelah 13 percobaan, kontrol Huolong atas apinya semakin besar, dan menambahkan dalam kerja sama Long Chen, mereka akhirnya dapat memperbaiki tungku yang penuh dengan pil 9 cincin. Karena efisiensi mereka untuk berlipat 4 kali menyenangkan Long Chen. Seperti ini, ia akan dapat dengan mudah memperoleh 40.000 pil penggabungan bintang langit dalam 1 hari. Ketika dia tidak memurnikan pil, dia membantu Huolong beristirahat dengan membantunya menyerap esensi Earth Flame. Setengah bulan berlalu, Long Chen telah memurnikan lebih dari 1 juta pil penggabungan bintang surgawi. Setelah 3 hari penyulingan lagi, jumlah pil penggabungan bintang langit yang telah dia kumpulkan adalah lebih dari 1.300.000, termasuk 100.000 yang telah dia sempurnakan sebelumnya. Hanya sekali dia dekat dengan 1.400.000 pil dia berhenti. Di bulan ini, Huolong tumbuh semakin kuat, dan spiritualitasnya juga meningkat dengan cepat. Long Chen tiba-tiba memiliki pemikiran dan menyerahkan proses pemurnian pil ke Huolong sendiri. Huolong saat ini sekarang memiliki kendali atas kekuatan spiritualnya sendiri. Meskipun pil yang disuling sendiri memiliki kualitas lebih rendah daripada ketika mereka bekerja sama, kualitasnya masih cukup tinggi. Ketika itu disempurnakan Heavenly Star Simerging Pills sendiri, itu juga bisa memperbaiki pil 9 cincin. Meskipun mereka tidak lagi dekat dengan kelas atas seperti ketika mereka bekerja bersama, mereka hampir sama dengan pil yang dijual oleh Paviliun Alkimia. Pil penghilangan sendiri melelahkan untuk kekuatan spiritual Huolong. Long Chen khawatir itu tidak akan berhati-hati dan menyuruhnya untuk tidak pergi keluar. Jika lelah, itu bisa fokus pada mencerna energi Earth Flame yang tersisa di tubuhnya. Dengan bantuannya, Huolong telah mencerna sebagian besar energi api bumi. Dia menduga bahwa sekali Huolong memurnikan semua energi itu tidak akan lebih lemah dari macan tutul api. Setelah memastikan bahwa Huolong akan beristirahat dengan baik, Long Chen akhirnya keluar dari pengasingan. Kota itu masih damai, dengan semua orang mengikuti aturan dengan patuh. Aparat penegak hukum tidak berani menimbulkan masalah. Para murid sekte luar telah menjadi wali rakyat jelata. Mereka telah sepenuhnya menggantikan para penegak hukum dan mampu menjaga perdamaian. Bahkan, beberapa murid sekte luar ini akan membantu rakyat jelata ketika mereka punya waktu. Mereka akan pergi berburu bersama mereka untuk meningkatkan pengalaman tempur mereka dan mengajari mereka trik bertahan hidup. Setelah semua, hanya mengandalkan jatah Suantian Dao sekte itu seperti menunggu kesempatan untuk jatuh ke pangkuan mereka. Dengan Long Chen sebagai inspirasi, para murid sekte luar akan membawa beberapa murid muda di antara rakyat jelata untuk pergi berburu sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman.
Mereka bisa berburu di daerah yang kurang berbahaya sehingga keluarga mereka bisa makan. Ketika Long Chen keluar dari pengasingan, dia merasa seperti sekte luar telah mengalami transformasi yang menggulingkan surga. Para murid sekte luar sekarang berinteraksi dengan sangat baik dengan rakyat jelata seolah-olah mereka adalah keluarga. Melihat ini, Long Chen langsung pergi ke sekte dalam. Kali ini, dia melihat bahwa sekte dalam pada dasarnya sepi. Tidak ada lagi lautan orang. Dia menduga bahwa semua orang berlatih selama ini karena kompetisi sekte dalam akan segera dimulai. Mereka tidak berani membuang waktu lagi. Bos, kamu kembali. Ketika Long Chen kembali, Guoran berada di tengah-tengah mengebor para prajurit Dragon Mark. Dengan ekspresi bangga, dia berkata, "Lihat, apa pendapatmu tentang saudara-saudara ini sekarang?" Prajurit Dragon Mark memandang Long Chen dengan ekspresi emosional. Sejak mereka mengkonsumsi permen yang telah diberikan Long Chen pada mereka, mereka merasa telah benar-benar berubah. Selanjutnya, setelah 1 bulan pelatihan neraka, mereka akhirnya mulai melepaskan cahaya mereka sendiri. Jika mereka sebelumnya bilah berkarat, maka mereka sekarang telah menumpahkan karat itu untuk mengungkapkan ketajaman mereka. Bagus sekali. Sekarang Anda akhirnya menunjukkan ketajaman Anda. Anda tidak akan membawa aib atas nama prajurit Dragon Mark, puji Long Chen. Setelah 1 bulan, para murid ini tampaknya adalah orang-orang baru. Itu bukan hanya efek dari Bitter Earth Mortal Molting Pill. Itu pasti terkait dengan bagaimana Guoran dan yang lainnya dengan sabar melatih dan melatih mereka. Pujian ini membuat mereka merasa berterima kasih tanpa henti. Untuk keberadaan seperti dewa untuk mengatakan satu kata persetujuan kepada mereka membuat darah mereka memanas. Menghitung hari, masih ada setengah bulan sampai kompetisi. Saya datang pada waktu ini untuk memberi semangat kepada semua orang. Setiap orang mendapatkan 109 cincin si Heaven Star pilih menggabung, kata Long Chen. Benarkah, bos? Guoran kaget. Bukan hanya Guoran yang terkejut. Semua orang bingung. Bukankah itu berarti setiap orang menggunakan 100 poin? Bukankah semua poin mereka terjual? Bagaimana mereka masih memiliki begitu banyak? Mereka terperangah. Long Chen berkata, adapun bagaimana mereka terjadi, tidak perlu bagi Anda untuk peduli. Karena aku dipanggil bos oleh kalian semua, aku tidak akan membiarkan saudara-saudaraku kelaparan. Anda semua tengah ekspansi laut atau bahkan lebih rendah. 100 pils penggabungan bintang langit ini cukup bagi Anda untuk naik setidaknya 1 ranah. Meskipun itu tidak cukup bagimu untuk bersaing dengan orang-orang yang disebut jenius elit itu, karena transformasimu melalui Bitter Earth Mortal Molting Pill dan pelatihan nerakamu, peluangmu untuk bertahan hidup di medan perang telah meningkat pesat. Untuk kompetisi ini, kami tidak peduli dengan pencapaian kami, dan kami tidak peduli dengan hadiahnya. Kami hanya memiliki satu misi, tetap lengkap. Namun banyak orang yang ikut kompetisi adalah berapa banyak orang yang ingin saya lihat hidup-hidup pada akhirnya. Jika ada dari kalian yang mati, aku harus menyerbu masuk ke dunia bawah untuk menyeretmu kembali. Cih. Setelah makan milikku dan minum milikku, apa kau pikir kau bisa mati seperti ini? Bukankah bos Anda akhirnya kalah seperti itu? Petik 2. Semua orang tertawa, tetapi emosi dalam kata-kata Long Chen membuat mereka merasa dilindungi, dihargai. Selain itu, kamu tidak perlu merasa rendah diri dibandingkan dengan mereka yang disebut jenius surgawi. Pada kenyataannya, Anda harus merasa seperti mereka yang lebih rendah. Jika posisi Anda diubah, mereka tidak akan selalu bisa mencapai ketinggian yang saat ini Anda capai. Lebih jauh lagi, meskipun ada kemunduran yang Anda temui, Anda masih bisa bertahan. Itu akan menjadi hal terbesar yang Anda andalkan saat Anda mendaki ke arah puncak jalur perang. Inilah sebabnya bos Anda mengatakan bahwa jika Anda harus menderita sedini mungkin. Mayoritas yang disebut elit berhasil mencapai level mereka dengan lancar seperti perahu yang melayang di sungai. Tetapi begitu mereka tersandung, akan sulit bagi mereka untuk naik kembali. Kultivasi adalah maraton, dan ini bukan tentang siapa yang berlari tercepat atau siapa yang berlari paling tampan. Tentang siapa yang bisa berlari paling jauh. Saya melihat inferioritas diri di mata Anda, jadi saya ingin Anda melepaskan perasaan tidak berguna itu mulai hari ini dan seterusnya. Jika Anda tidak dapat menemukan aspek yang bisa dibanggakan, maka lihat saja saya. Hanya bisa mengikuti saya, Long Chen, adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Long Chen menepuk dadanya. Bos, semua murid itu terpengaruh secara emosional dan mulai bersorak. Meskipun Long Chen tidak suka pamer tanpa keterampilan semacam ini, tidak ada jalan lain untuk itu. Dia harus membuat mereka membangun kepercayaan diri mereka sendiri. Seseorang tanpa rasa percaya diri tidak bisa berjalan jauh di jalur perang. Jika mereka tidak dapat menemukan kepercayaan diri mereka sendiri, maka mereka bisa saja menyembahnya. Selama dia tidak jatuh, kepercayaan diri mereka juga tidak akan goyah. Guoran,
Distribusikan pil penggabungan bintang langit. Anda bocah. Apakah Anda perlu dipukul? Mereka bukan permen. Petik 2. Long Chen melihat Guoran diam-diam memeriksa pil yang dia berikan padanya. Jadi dia memberinya tendangan. Setiap orang memperoleh 100 pil penggabungan bintang surgawi. Itu membuat Long Chen menghela nafas secara emosional. Seperti yang diharapkan, tidak ada cukup daging untuk diputar. Setelah semua pil ini dibagikan, tak satu pun dari mereka tetap berdiri di sini. Mereka dengan cepat pergi ke pengasingan untuk menyaring energi obat dalam Heavenly Star Simmering Pills. Bagi para prajurit Dragon Mark, memajukan satu ranah dengan 100 pil bukanlah masalah. Bahkan 2 ranah pun dimungkinkan. Tetapi untuk prajurit Dragon Blood yang telah maju ke tahap akhir, maju akan tergantung pada berapa banyak yang telah mereka kumpulkan sebelumnya. Segera setelah pil penggabung bintang langit terbelah, seorang murid tiba-tiba datang untuk melaporkan bahwa Gunung Naga Kracing memiliki pengunjung. Ketika dia melihat Zheng Wenlong yang lelah tiba, Long Chen akhirnya menghela napas lega. Aku berdoa pada bintang-bintang, aku berdoa ke bulan, dan akhirnya, kau datang. Nine Star Hegemon Body Art Chapter 1055. Pref semua chapter next PDF opsi. Bab 1055 persaingan dimulai. Aku benar-benar minta maaf, Saudara Long. Hanya sekali saya pindah ke Central Plains, saya mengetahui apa artinya menjadi setetes air di lautan. Aku bergegas secepat mungkin. Saya benar-benar tidak bisa tahan dengan pekerjaan saya. Zheng Wenlong tersenyum pahit. Sebelumnya, meskipun dia telah melakukan perjalanan ke Central Plains, itu hanya perjalanan. Tapi kali ini, dia benar-benar mulai bekerja, dan saat itulah dia menyadari betapa mengerikannya Central Plains. Dia bertanggung jawab atas terlalu banyak hal, dan tekanannya seperti gunung. Untungnya, dia adalah orang yang cakap. Dia dengan cepat memahami hal-hal, dan begitu dia bergegas. Hanya ekspresi Letty-nya yang mengatakan segalanya. Selama kamu datang, itu bagus. Sial, kau benar-benar baik-baik saja untuk dirimu sendiri. Anda memiliki banyak pengawal ahli. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa di antara selusin orang yang bepergian dengan Zheng Wenlong, ada 2 raja. Sementara sisanya hanya di bidang ekspansi laut, aura kuat mereka menandai mereka sebagai ahli sejati. Ini adalah pelindung sekte. Central Plains penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Bahaya ada di mana-mana. Jadi para senior ini menjagaku. Jadi aku tidak sengaja kehilangan nyawa kecilku. Zheng Wenlong tersenyum. Kata-kata Zheng Wenlong layak untuk profesinya sebagai pengusaha. Kata-katanya benar, dan Long Chen menghela napas kagum di dalam. Bisnis Zheng Wenlong tumbuh semakin besar. Saudaraku Long, kamu melakukannya dengan cukup baik. Begitu saya tiba di Sekte Dao Xuantian, saya meminta Anda, dan semua orang tahu siapa Anda. Tingkat ketenaran ini membuat saya malu, uji Zheng Wenlong. Kamu bercanda. Saat ini, situasi saya sangat buruk sehingga saya ingin Anda menyelamatkan saya. Ayo, mari kita bicara di dalam. Guoran, bawa para senior ini ke tempat yang bisa mereka istirahatkan. Zheng Wenlong dan saya punya bisnis untuk didiskusikan. Petik 2. Sementara Guoran membawa orang-orang mengikuti Zheng Wenlong, Long Chen membawa Zheng Wenlong ke kediaman pribadinya. Ada apa, Saudara Long? Apakah situasimu benar-benar seburuk di Xuantian Dao Sek? Tanya Zheng Wenlong dengan rasa ingin tahu. Aku tidak ingin membicarakan tragedi itu. Memulai bisnis. Apakah ada berita tentang ramuan obat yang saya minta Anda untuk membantu saya menemukan sebelum datang ke Central Plains? Tanya Long Chen. Saya hanya berhasil mendapatkan 3, dan ada bagian lain di mana ada kemajuan, tetapi mengumpulkan mereka akan memakan waktu. Sisanya masih saya cari, kata Zheng Wenlong, malu. Dia merasa seperti telah mengecewakan Long Chen. 3 yang mana? Rumput abadi roh batu putih, bunga pemakan jiwa 5 rasa, dan anggrek valet teratai hati. Ada beberapa yang lain yang saya temukan, tetapi saya sangat terburu-buru untuk datang ke sini sehingga saya tidak punya waktu untuk mendapatkannya, kata Zheng Wenlong saat mengeluarkan 3 kasing batu giok. Long Chen membuka satu, melihat tanaman putih yang seperti karang. Itu adalah rumput abadi roh batu putih. Hahaha, ini yang paling aku butuhkan saat ini. Brother Wenlong, Anda benar-benar membantu saya. Long Chen senang melihat ini. Rumput abadi roh batu putih ini tidak ada di dalam Sekte Dao Xuantian. Itu bukan karena itu sangat berharga, tetapi karena orang tidak tahu penggunaannya yang sebenarnya. Bahkan di dunia alkimia, rumput abadi roh batu putih pada dasarnya telah dibuang karena tidak ada gunanya. Dengan demikian, hanya ada beberapa orang yang tahu keberadaannya. Itu tidak memiliki spiritualitas atau pesona abadi. Namanya direkam dalam teks-teks kuno, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana menggunakannya.
Seiring waktu, itu telah memudar dari pandangan orang. Adapun dua lainnya, Long Chen berhasil mendapatkan anggrek valet teratai hati di Sekte Suantian, tapi dia belum mendapatkan bunga melahap 5 rasa jiwa. Five Flavor Soul Devouring Flower bukan obat, itu racun. Sangat mudah dikenali karena akan selalu ada tumpukan mayat di atasnya. Begitu binatang buas mendekatinya, jiwa mereka akan diserap, dan karenanya terkenal karena kekejamannya. Jika seseorang tidak cukup kuat, mereka tidak akan berani mengambilnya. Dua penemuan baru ini sangat berguna bagi Long Chen, terutama rumput abadi roh batu putih. Dalam ingatan Pilgatnya, ada semacam pil obat yang dikenal sebagai Spirit Immortal Foundation Building Pill. Itu adalah pil obat tingkat 8 yang memungkinkan murid ekspansi laut untuk langsung naik ke Foundation Forging. Itu adalah efek yang menantang surga, dan itu pada dasarnya lenyap dari dunia luar. Long Chen telah melewati pil obat 10.000 pil hole, dan tidak ada pil seperti itu. Dan jadi secara alami tidak ada rumput abadi roh batu putih di sekte itu. Aku senang bisa membantu. Sejujurnya, hanya membawa 3 hal ini membuat saya merasa malu. Zheng Wenlong tersenyum pahit. Hanya 3 hal ini yang membantuku keluar dari keadaan darurat. Juga, saya sudah mengumpulkan beberapa batu roh kelas menengah selama ini. Jadi bantu saya menggunakannya untuk membeli bahan item king, kata Long Chen. Bahan untuk item king, barang-barang itu sangat mahal. Berapa banyak batu roh yang Anda miliki? Tanya Zheng Wenlong. 60 miliar. Bagaimana? Berapa banyak? Long Chen menceritakan kembali bagaimana dia bertukar poin dengan batu roh. Batu roh pada dasarnya adalah mata uang umum tanpa nilai aktual di Sekte Suantian Dao, seperti koin tembaga. Brother Wenlong, bantu saya membeli bahan item king dalam jumlah besar. Saya perlu melengkapi faksi saya. Petik 2. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Tanya Zheng Wenlong. Sebanyak mungkin. Saya ingin melengkapi 13.000 prajurit dengan baju besi yang terbuat dari bahan-bahan king, kata Long Chen. Kamu gila, berapa banyak uang yang dibutuhkan? Bahkan jika Anda menghabiskan semua 60 miliar untuk material, Anda mungkin bahkan tidak akan mampu membeli 1/10, kata Zheng Wenlong. Tidak apa-apa, saya tidak ingin item king yang sebenarnya, saya hanya ingin bahannya telah mencapai tingkat itu. Rekan kecil Guoran itu maju dengan kecepatan tinggi setiap hari di item forging pavilion. Dia perlu berlatih dengan material item king. Daripada meminta dia berlatih berulang-ulang dengan sedikit bahan yang mereka berikan padanya, lebih baik bagi saya untuk membeli sejumlah besar bahan dan membuatnya berlatih sambil benar-benar membuat sesuatu. Pada saat dia menyelesaikan 13.000 set baju besi, magangnya sudah hampir selesai. Maka dia akan bisa memalsukan barang-barang king asli, kata Long Chen. Guoran menjadi pekerja keras akhir-akhir ini. Selain mengebor prajurit Dragon Mark, dia belajar di item forging pavilion. Guoran dipandang penting oleh item forging pavilion. Mereka menyayanginya, dan setiap kali dia tidak mengerti sesuatu, seorang guru akan datang untuk membantu. Bakatnya dalam hal ini sangat tinggi, dan dia pintar, tahu bagaimana cara menjilat dan menghisap. Beberapa guru menyukai dia, yang memungkinkan seni tempa untuk maju dengan cepat. Namun, ia dibatasi oleh aturan sekte. Setiap murid hanya bisa diberikan sejumlah bahan untuk latihan bersama. Selain itu, jika mereka berhasil memalsukan sesuatu yang baik, mereka harus menyerahkannya untuk diperiksa, dan baru kemudian mereka akan diberikan sejumlah bahan baru. Bagi orang gila penempaan seperti Guoran harus menunggu mereka mengevaluasi hasilnya sebelum memberinya bahan baru adalah siksaan. Tapi Dragon Blood Legion tidak memiliki poin sisa untuk Guoran untuk menukar lebih banyak bahan. Di item forging pavilion, Guoran melihat banyak hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dia memiliki pikiran dan ide yang tak terhitung jumlahnya sekarang, tetapi dia membutuhkan bahan untuk menguji ide-ide itu. Dibandingkan dengan orang lain, meja tempa Guoran benar-benar menantang surga. Selama dia memiliki batu roh, dia bisa memperbaiki bahan apapun. Saat ini, ia memiliki keterampilan, kemampuan, tetapi bukan materi. Baik, barang-barang king sangat berharga karena tingkat kegagalan yang tinggi dalam memurnikannya, dan sebagai perbandingan, bahan-bahannya lebih terjangkau, kata Zheng Wenlong. Aku akan membutuhkan material lautan di masa depan. Maaf telah menyebabkan Anda begitu banyak kesulitan. Mungkin akhirnya saya akan berhutang pada Anda dalam jangka pendek. Tetapi jangan khawatir, selama saya tidak mati, saya akan menggandakan investasi Anda, kata Long Chen. Dari mana itu datang? Anda adalah investasi pribadi pertama saya, dan satu-satunya alasan saya mencapai level saya saat ini adalah karena Anda. Kami berdua mendapat manfaat, tetapi kami juga menanggung bahaya. Ketika saya kembali, saya pasti akan bekerja keras menangani masalah Anda, jadi jangan khawatir tentang itu. Petik 2. Apakah Anda akan mengalami hambatan ketika Anda datang ke Sekte Suantian Dao? Tidak,
Sekte Huayun saya memiliki ikatan dengan semua kekuatan besar. Setidaknya di permukaan, kita semua ramah. Selama saya menunjukkan lencana saya, tidak ada yang akan menghalangi saya memasuki Sekte Xuan Tiandao. Namun, bisnis besar mereka bukanlah sesuatu yang pemula seperti saya yang baru saja datang ke Central Plains dapat berpartisipasi. Petik 2. Baik. Sial. Ini baru 2 bulan, dan saya hanya punya beberapa teman. Sementara saya punya musuh di mana-mana, desah Long Chen. Bukankah itu sesuai dengan gayamu? Zheng Wenlong tidak bisa menahan senyum. Mereka berdua saling memandang dan tertawa. Saat itu ketika mereka bertemu di dunia rahasia Jiuli, bukankah Long Chen juga dikelilingi oleh musuh? Memikirkan pertemuan pertama mereka merasakan gelombang emosi. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah mengirim Zheng Wenlong, Long Chen kembali ke sekte luar. Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk melihat Tang Wan Er, karena mendengarkan perintahnya. Dia terus berkultivasi di daerah pelatihan. Menurutnya, wilayah pelatihan atribut angin adalah sebuah gua besar. Ada ruang pelatihan rendah, menengah, tinggi, dan kelas atas di sana. Ada energi angin yang kuat di dalam, dan dengan menyerapnya, adalah mungkin untuk meningkatkan pemahaman seseorang tentang atribut angin. Berkultivasi di sana jauh lebih cepat daripada di tempat lain. Murid-murid sekte luar diberikan 10 hari sebulan untuk berlatih di ruang pelatihan kelas rendah secara gratis. Murid sekte dalam dapat memasuki ruang pelatihan kelas menengah secara gratis, sementara murid inti bisa memasuki ruang pelatihan kelas tinggi secara gratis. Setiap peningkatan nilai menghasilkan 10 kali jumlah energi di ruang pelatihan. Biaya poin untuk setiap kenaikan grade juga meningkat 10 kali lipat. Ruang pelatihan kelas rendah berharga 1 poin sehari, kelas menengah 10 poin, kelas tinggi 100 poin, dan kelas atas 1000 poin. Ini adalah manfaat dari menjadi murid sekte dalam. Berkultivasi selama 1 hari setara dengan 10 poin, yang merupakan penghasilan 1 bulan untuk murid sekte luar. Sedangkan untuk ruang pelatihan kelas tinggi, biaya poin yang luar biasa. Tang Wan Er telah memasuki ruang pelatihan kelas atas beberapa kali, dan dia menemukan bahwa berkultivasi di dalam sangat cepat dan santai. Kekuatannya maju dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, dia tidak punya cukup poin untuk masuk. Jadi sebagian besar waktunya dihabiskan di ruang pelatihan kelas menengah. Hari-hari berlalu ketika semua orang sibuk meningkatkan kekuatan mereka. Akhirnya, hari itu tiba ketika semua murid sekte dalam dikumpulkan. Hari ini adalah kompetisi 2 bulanan untuk para murid sekte dalam. Ini akan menentukan peringkat dan membagikan hadiah untuk 6 faksi. Bagi mereka, itu adalah perjuangan untuk sumber daya.